Hai guys, jumpa lagi di video Jiang Chen. Sebelum masuk ke TKP, admin minta video ini untuk di-show saja, biar saudara dan teman-teman kalian dapat pengetahuan dari channel ini, karena ini channel pendidikan yang rahasia. Terima kasih. Setelah itu, yuk kita gas aja. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2161. Bab 2161. Hidup hanyalah pertunjukan. Semuanya berakting. Ketika para eksekutif mengobrol, Jisan muncul dan berjalan ke arah mereka dengan langkah besar. Ini adalah tragedi bagi klan kami, Penatua Yuanli, tetapi aturan klan adalah aturan klan. Kontribusi dan kesalahan harus diberikan penghargaan dan hukuman yang sesuai. Anda mengatasi banyak musuh untuk mendapatkan rumah patriark kami. Itu kontribusi yang bagus. Aturan klan menentukan bahwa Anda harus diberi penghargaan. Petik 2, itu benar, Penatua Yuanli. Anda harus menerima pujian itu. Petik 2, Patriark muda itu benar. Ini peraturannya. Jika Anda menolak janji temu, Anda akan melanggar aturan. Petik 2, semua orang tahu Jisan menjunjung tinggi Penatua Yuanli. Mungkin seorang penatua suatu hari akan menjadi orang kepercayaan Jisan. Tidak ada ruginya untuk mendapatkan sisi baiknya sekarang. Berbicara dengan penatua tidak akan merugikan mereka. Semua orang berbicara mendukung Penatua Yuanli. Tetua akan menolak tawaran itu, tapi Jisan menarik wajah panjang. Jika Penatua Yuanli menolak untuk menerima penunjukan, saya akan menyerahkan posisi patriark kepada orang lain saat itu. Semua orang tahu itu adalah sikap keras kepala Jisan yang berbicara dan berusaha lebih keras untuk meyakinkan Yuanli. Akhirnya, Penatua menerima dengan hormat. Saya tidak ingin tidak menghormati Anda ketika Anda menghargai saya. Saya akan menerima janji dengan wajah tebal. Petik 2, kemarahan tiruan Jisan memberi jalan untuk senang. Itulah semangat. Patriark Coiling Dragon belum pulih. Beban klan jatuh pada saya sebelum saya siap secara mental. Sejujurnya, saya merasa tidak aman. Karena itu, saya membutuhkan dukungan dan saran Anda sehubungan dengan bisnis klan besar. Petik 2, kamu terlalu rendah hati, Patriark muda. Betul, pengalaman Patriark lama memberinya keunggulan, tetapi Anda tumbuh menjadi pemimpin yang sama baiknya sebagai penggantinya. Bukan rahasia lagi bahwa Anda dekat dengan Tuan Muda Jiang Chen, dan bahwa Anda telah dikaruniai 2 senjata Empyrean. Itu membuat kami klan yang paling disukai dalam Felurium Capital. Dengan dukungan Tuan Muda dan Patriark muda yang berbakat, klan kami akan terus makmur. Tidakkah semua orang berkata begitu? Petik 2, betul, Patriark muda akan membawa energi baru ke klan kami. Petik 2, perubahan kepemimpinan berarti pergeseran dalam lanskap politik. Mungkin beberapa penatua yang lebih senior tidak sepenuhnya yakin dengan Jisan, menganggapnya terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk menjadi patriark, tetapi semua orang tahu kudeta bukanlah suatu pilihan meskipun ada keluhan mereka. Jisan selalu akan menjadi patriark setelah Kaisar Coiling Dragon pensiun. Tidak ada kandidat lain. Fakta bahwa Jisan adalah saudara lelaki Jiang Chen yang disumpah adalah alasan yang cukup. Tidak ada yang berani menginginkan posisi itu. Oleh karena itu, keputusan paling cerdas adalah untuk mendukung Jisan menjadi patriark atas nama dan juga kekuasaan, dan untuk memenangkan persetujuan patriark baru agar tidak diganti. Semua orang tahu bahwa mengikuti Jisan akan menjadi jalan yang paling menguntungkan. Jisan sangat dekat dengan Jiang Chen sehingga Tuan Muda telah memberinya 2 harta Empyrean tanpa mengedipkan mata. Pasti akan ada lebih banyak di masa depan. Sejujurnya, pemuda itu mungkin bisa menjadi patriark yang lebih baik daripada Emperor Coiling Dragon. Setelah semua, dia telah melampaui bapak bangsa tua dalam kultivasi meskipun masih muda, dan dia memiliki hubungan pribadi dengan Jiang Chen. Siapa lagi kandidat yang lebih baik? Selama waktu ini, Jisan secara bertahap terbiasa menjadi patriark. Pujian tidak menyebabkan bahkan riak di hatinya. Namun demikian, dia tersenyum senang, bertindak seolah-olah dia sangat menikmati pujian itu. Dunia adalah panggung, dan seseorang harus menjadi aktor yang baik untuk bertahan hidup. Jisan telah mengingat peringatan Jiang Chen dalam hati. Dia harus memainkan perannya untuk menghindari memperingatkan musuh-musuh mereka. Dia mengetuk lengan kursi. Kita semua berbicara tentang Tuan Muda Jiang Chen. Jujur dengan Anda, menjadi saudaranya mungkin merupakan pencapaian terbesar dalam hidup saya. Sekarang saudara lelaki saya telah mengalami masalah. Saya tidak mungkin bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Bisakah saya sekarang? Petik 2, tentu saja tidak. Patriark muda harus memikul beberapa beban Tuan Muda untuk menunjukkan nilai Coiling Dragon Clan. Hanya dengan demikian status klan kita di Felurium Capital akan terus meningkat. Petik 2, itu benar, Patriark muda. Akan lebih baik jika kita bisa membantu Tuan Muda. Petik 2, Jisan mengangguk. Aku tahu itu,
Tetapi apakah ada di antara kalian yang punya saran tentang bagaimana kami dapat membantunya? Domain manusia belum damai belakangan ini. Ada serangan yang terjadi di seluruh domain. Coiling Dragon Clan mungkin layak dalam kekuatan kita, tapi kita tidak cukup baik untuk memadamkan kerusuhan. Patriark kita sendiri diserang ketika dia bepergian keluar. Petik 2. Para tetua terdiam. Mereka tidak mau menanggapi serangan itu. Itu terlalu berisiko. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dikatakan bahwa Tuan Muda Jiang Chen telah memperbaiki formasi Agung Jiwa Surgawi. Patriark muda, seorang sesepuh berbicara. Mungkin kita bisa memberinya batu roh. Sepakat, itu salah satu cara untuk berkontribusi. Menekan keresahan adalah tugas yang berisiko tinggi namun rendah. Jika kita berhasil, itu tidak akan dianggap sebagai pencapaian besar. Jika kita gagal, kita akan dianggap lebih banyak masalah daripada nilai kita. Petik 2. Ya, lebih baik kita melakukan sesuatu untuk membantu formasi. Jisan mengerutkan kening dan merenungkan tanpa sepatah kata pun. Penatua Yuan Li tersenyum dan memecah kesunyian. Bawahan ini tahu satu atau dua hal tentang bentukan Patriark Muda. Jika memungkinkan, saya bersedia mengambil pengiriman batu roh dan beberapa ahli formasi saya untuk membantu Tuan Muda. Kami mungkin bisa membantu. Petik 2. Mata Jisan berbinar. Kamu adalah master formasi, Penatua Yuan Li. Saya tidak akan menyebut diri saya seorang master, kata Yuan Li sambil tersenyum. Namun, aku punya pengalaman. Jisan tidak segera menjawab. Setelah beberapa saat berunding, dia bertanya, bagaimana menurutmu, semuanya? Penatua Yuan Li terampil dalam formasi. Ini mungkin kesempatan klan kita untuk membuktikan diri kepada Tuan Muda. Petik 2. Dikatakan dengan baik, Penatua Yuan Li akan meningkatkan pandangan klan kami. Petik 2. Bawahan ini sukarela untuk pergi bersama mereka, Patriark Muda. Meskipun saya tidak dapat membantu dengan formasi, saya dapat berjaga-jaga di pinggiran dan menangkal pelecehan yang masuk. Itu juga cara berkontribusi. Petik 2. Itulah cara untuk pergi. Jisan senang. Aku senang melihat kalian semua ingin berkontribusi pada klan kami. Klan dan aku sendiri berhutang banyak pada Tuan Muda itu. Sudah waktunya bagi kita untuk membayarnya kembali. Penatua Yuan Li, bawa tim Anda dan beberapa batu roh ke Tuan Muda Jiang Chen dan tunggu perintahnya. Penatua Hegang, bawa beberapa orang bersamamu untuk menjaga formasi Tuan Muda. Comments for Chapter 2161. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2162. Bab 2162. Jejak Setan. Perbaikan mode pembentukan di wilayah Sekte Ninesun Sky telah memasuki fase terakhir. Dengan pengalaman yang diperoleh pada fase sebelumnya, segalanya berjalan sangat lancar. Jiang Chen akan mulai bekerja pada hari ketika dia menerima berita bahwa klan Naga Melingkar telah mengirim tim, yang dipimpin oleh Penatua Yang Mulia Yuan Li, untuk mengirimkan batu roh. Dia menutupi reaksinya dan tersenyum. Ji Oleh ketiga tahu persis apa yang aku butuhkan. Dia membawa sekelompok pria untuk menemui mereka. Penatua Yuan Li telah membawa tim pembudidaya Coiling Dragon bersamanya. Batu roh yang mereka bawa diletakkan di pinggiran. Batu-batu itu mungkin sedikit dalam skema besar dari proses aktivasi, tetapi mereka adalah kekayaan besar bagi klan. Bawahan ini adalah Yuan Li dari klan Naga Melingkar. Salam Tuan Muda Jiang Chen. Petik 2. Salam untuk Tuan Muda Jiang Chen. Banyak klan Naga Melingkar telah melihat Jiang Chen sebelumnya. Pada saat itu, pria muda itu tidak berkuasa dan telah menjadi tamu biasa klan. Dengan demikian mereka akrab dan merasakan hubungan dengannya. Setelah bertemu dengannya lagi, mereka menemukannya ramah. Selain itu, Jiang Chen dan Patriark Muda mereka adalah saudara. Jiang Chen melambaikan tangan dengan santai. Tidak perlu formalitas. Kita semua sangat mengenal satu sama lain di sini. Saya telah melihat kalian semua sebelumnya. Ini juga bukan pertama kalinya kita bertemu, Penatua Yuan Li, kan? Petik 2. Pada hari-hari awal, saya sering melihat Tuan Muda di Istana Klan, kata sesepuh dengan hormat. Pada waktu itu, Tuan Muda itu masih jenius muda yang bercita-cita. Setelah bertahun-tahun, Anda telah menjadi pemimpin umat manusia. Saya sangat mengagumi Anda atas pencapaian Anda. Petik 2. Kamu terlalu baik. Saya hanya menemukan beberapa peluang dan dapat memanfaatkannya. Kalian semua laki-laki Ji Oleter. Itu membuat Anda orang saya sendiri. Saya mendengar bahwa Anda tidak hanya di sini untuk mengirimkan batu, tetapi juga untuk membantu mempelajari formasi. Apakah itu benar? Bawahan ini dan beberapa pembudidaya lain dari klan tahu satu atau dua hal tentang formasi. Penatua Yuan Li bergegas keluar. Karena itu, aku dengan berani datang untuk meminta kesempatan belajar di bawah Tuan Muda, berharap mendapatkan pengetahuan lebih. Baiklah, aku butuh semua bakat yang bisa aku dapatkan.
Banyak hal harus dipertimbangkan untuk mengaktifkan kembali formasi agung jiwa surgawi. Saya tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Saya butuh bantuan Anda untuk memfasilitasi kesuksesan dan menciptakan perisai bagi umat manusia. Petik 2. Aku akan dengan senang hati melayani Tuan Muda dan umat manusia, kata sesepuh itu dengan hormat. Lalu aku akan membawamu ke formasi senior. Pelajari apa yang Anda bisa di bawah perintahnya. Ini akan menjadi pengalaman yang tak ternilai. Petik 2. Penatua Yuan Li mengangguk. Dia dan timnya mengikuti panduan untuk Venerated Sky Soarer. Jiang Chen mengalihkan perhatiannya ke kelompok lain dari klan. Pemimpin mereka, He Gang, adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia diam sepanjang waktu. Wajah He Gang memerah karena kegembiraan ketika Jiang Chen menoleh padanya, tapi dia hanya berhasil mengatakan, "Salam, Tuan Muda Jiang Chen." He Gang, bukan, saya mengenali kamu. He Gang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku, Patriark Muda mengirimku ke sini untuk membantu. Aku sudah diberitahu bahwa orang-orangmu untuk berpatroli di parameter formasi. Jiang Chen memperingatkan, ingat jangan menyimpang terlalu jauh. Petik 2. Itu baik bahwa mereka ingin membantu, tetapi jika mereka melayang terlalu jauh dan menjadi sasaran, itu akan menyusahkan. Jiang Chen sebenarnya tidak mengharapkan mereka menawarkan bantuan besar. Mereka bisa menjadi matanya di tanah. Jika sesuatu terjadi, satu orang lagi adalah satu suara lagi untuk membunyikan peringatan. He Gang adalah pria yang terus terang. Dia mengikuti instruksi Jiang Chen tanpa berpikir terlalu banyak. Ekspresi Tuan Muda itu berubah suram ketika dia kembali ke tenda. Dia membuka tangannya untuk mewujudkan obor Velurium hebat. Seperti Divine Velurium katakan, obor dapat mendeteksi garis keturunan iblis dan mengekspos setan. Jiang Chen telah menyembunyikan obor padanya. Dia telah mencobanya sebelumnya dan memang menemukan banyak hal menarik tentang Penatua Yuan Li. Senyum yang serius menarik bibirnya. Setan-setan itu pasti berani. Mereka berani menipuku begitu terbuka. Betapa cerobohnya mereka. Setelah beberapa pertimbangan, Jiang Chen mengangguk pada dirinya sendiri dan berjalan keluar dari tenda. Dia menghubungi Xia Tianze secara rahasia dan menyuruhnya untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan ke 4 binatang suci dengan metode rahasia, meminta mereka untuk meninggalkan istana Velurium secara diam-diam dan mendatanginya. Kemudian, dia mengirim pesan ke 2 simpul formasi lainnya melalui tikus Gold Beater dan memberitahu para penggarap yang ditempatkan di sana untuk mengawasi. Mereka tidak terganggu apapun yang terjadi. Mereka harus melindungi Node. Dia juga memperingatkan mereka tentang tipuan yang mungkin dilakukan setan. Trik tak berujung iblis hampir mustahil untuk dijaga. Tuan Peng yang terhormat, Matt Finn, dan 2 rekan mereka yang lain berasal dari zaman kuno. Mereka mendapat bagian dari pertemuan dengan setan dan tahu 1 atau 2 hal tentang balapan. Yu Gong, Lan Tianhao dan tim mereka, bagaimanapun, tidak memiliki pengalaman melawan iblis. Akan terlalu banyak meminta mereka untuk berurusan dengan para penyusup jika ada setan yang menyerang. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah mereka mengabaikan apapun yang terjadi dan fokus pada mempertahankan simpul formasi. Tikus Gold Beater memungkinkan Jiang Chen untuk tetap berhubungan dengan 2 node lainnya. Itu memberinya keunggulan besar. Dalam persembunyian rahasia antara Ninesun Sky Sect dan Velurium Capital, beberapa tokoh muncul dalam kegelapan. Di antara mereka adalah sosok seperti hantu, Rogemis. Bentuk lain yang tampak menakutkan adalah Seratewin dari suku Iblis Bayangan. Ada beberapa penggarap iblis lagi yang berpakaian serupa dengan Seratewin. Jelas bahwa mereka adalah jenisnya. Seratewin terkekeh dan membalik tangannya. Sebuah pesan yang dikirimkan dengan cara yang hanya diketahui oleh iblis yang mendarat di telapak tangannya. Yang lain menatapnya penuh harap. Ada pembaruan, Brother Seratewin. Seratewin tersenyum dengan sadar. Baik, semuanya jatuh ke tempatnya. Taois Jadefes telah menyusup ke musuh kita dan mendekati Jiang Chen. Peluang kami telah datang, semuanya. Petik 2. Setan bermata satu bertanya dengan hati-hati, kita tidak bisa membiarkan diri kita menjadi ceroboh. Jiang Chen dikelilingi oleh banyak makhluk kuat. Berapa banyak penggarap ilahi yang bersamanya saat ini? Petik 2. Menurut Taois Jadefes, hanya ada 1 master formasi ilahi yang misterius, kata Seratewin. Tidak ada dewa lain di sekitar. Itu tidak mungkin. Jiang Chen tidak ceroboh. Setan bermata satu tidak yakin. Rogemis mencibir. Saya tidak tahu Taois Jadefes ini, Taois Seratewin. Apakah informasinya benar-benar dapat diandalkan? Bagaimana dia bisa dekat dengan Jiang Chen? Jangan meremehkan manusia muda itu. Dia yang licik. Kami tidak ingin jatuh cinta pada tipu muslihatnya. Petik 2. Comments for Chapter 2162. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2163.
Bab 2163. Rencana serangan. Semua setan berbagi karakteristik umum sebagai makhluk egois dan sia-sia, tidak toleran terhadap keraguan dari luar pada diri mereka sendiri. Perasaan ini berlipat ganda ketika datang ke rekan iblis mereka. Kata-kata Rogemis menimbulkan kerutan dari Seratewin. Daois Rogemis, kenapa kamu tidak tahu siapa Taois Jadefes? Mengapa kamu bertanya itu padaku? Rogemis menggelap. Seratewin terkekeh. Kamu menyerang pemimpin tua Coiling Dragon itu, tetapi sengaja membiarkan salah satu tetua bawahannya hidup. Apa yang kamu maksud dengan itu? Bukankah Anda berniat mengirimnya kembali sehingga ia bisa bertindak sebagai agen tidur Anda sebagai orang mati? Petik 2. Rogemis tidak terlalu kesal karena konspirasi itu terungkap. Seratewin telah mengikutinya cukup lama, setelah semua. Apa hubungannya dengan Jadefes? Sebenarnya banyak. Kami mengambil kesempatan untuk melakukan sedikit trik juga. Penatua Yuanqi adalah Daois Jadefes yang menyamar. Tawa Seratewin menembus telinga, menyebabkan Rogemis mengerutkan alisnya dengan perasaan tidak senang. Dia merasa agak terhina. Inisiatif setan Yin berarti setan bayangan seharusnya tidak ikut campur. Setidaknya, itulah yang terjadi menurut aturan iblis yang tak terucapkan. Yang terakhir memamerkan pemahaman rasial mereka terus terang menghina. Sayangnya, dia harus melanjutkan di perusahaan rekannya yang menyedihkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk melampiaskan adalah kekek, kalian bayangan setan tentu licik. Seratewin tertawa sekali lagi, setelah menganggapnya sebagai pujian. Baiklah, mengapa menyimpan begitu banyak perbedaan dalam keluarga kita? Kami adalah sekutu. Petik 2. Rogemis mencibir. Sekutu, begitu. Tetapi sebagai sekutu Anda, saya harus mengingatkan Anda untuk tidak meremehkan akal sehat Jiang Chen sendiri. Petik 2. Huff. Anda mungkin takut pada akal manusia, tetapi kami tidak pernah membayangi setan. Jangan khawatir. Kami akan mencapai hasil nyata setelah kami bergerak. Seratewin sangat percaya diri. Kamu yakin? Tanya Rogemis dengan suara rendah. Aktivitasmu mungkin berarti kita semua terpapar. Mengapa kita membayangi setan takut menunjukkan diri kita sendiri? Kita bisa menghilang ke kehampaan di bawah matahari tengah hari. Kamu iblis juga tidak terlalu buruk. Bukankah Anda ahli dalam mengasumsikan identitas orang mati? Suara Seratewin terdengar keras, tetapi kata-katanya berdering benar. Kedua jenis iblis tidak memiliki banyak masalah dengan ditemukan. Ditambah lagi, selama kita dapat menghancurkan simpul formasi ini, mereka tidak akan dapat memulai kembali formasi hebat jiwa langit surgawi lagi. Apa yang bisa dilakukan manusia? Ketika tentara besar kita menembus segel di sisi lain, kita akan dapat bergabung kembali dengan mereka. Domain manusia akan menjadi tiram kita. Apa yang harus kita takuti? Petik 2. Tujuan Seratewin jelas dan praktis. Dia bermaksud untuk menghancurkan fondasi formasi, membuat formasi mustahil untuk diaktifkan kembali, atau setidaknya menghambat kecepatan di mana reparasi bekerja. Efektif dan to the point. Namun itu tidak berarti Rogemis ingin mengambil risiko bersembunyi bersamanya. Menurutnya, rencana itu bagus, tetapi sangat sulit untuk dieksekusi. Apakah kamu tidak setuju dengan saya, Rogemis? Seratewin menyatakan dengan marah. Gagasanmu bagus, tapi apa kau yakin bisa menghancurkan formasi itu? Tidakkah Anda membayangi setan-setan penguasa pembunuhan dan penyerangan? Mengapa Anda fokus pada menghancurkan formasi daripada membunuh Jiang Chen? Rogemis menyuarakan pertanyaannya sendiri. Seratewin tertawa. Jiang Chen, anak itu mampu, tetapi kendala terbesar dalam domain manusia adalah formasi itu. Dia datang sebentar lagi. Jika Jiang Chen tidak memiliki formasi di lengan bajunya, bukankah kepalanya ada di dalam tas untuk kita? Jika operasi kami sukses, kami bisa berbalik dan membawanya keluar juga. Petik 2. Rogemis mencibir. Kau mengabaikan semua dewa di bawah komandonya, kalau begitu. Dewa, sangat absurd. Mereka semua Greenhorn tingkat awal. Prajurit pemberani kita, ya, bahkan dewa iblis seperti kita, tidak perlu takut. Apalagi ada 3 simpul dalam formasi. Dia telah mengerahkan semua hamba ilahinya di tempat terbuka kepada salah satu dari mereka, dan menyembunyikan beberapa lagi di dekat yang lain. Itu pasti binatang buas yang suci. Oleh karena itu, dia tidak akan memiliki banyak pasukan lagi atas perintahnya. Petik 2. Seratewin tahu lebih banyak tentang Jiang Chen daripada Rogemis. Apakah kamu yakin, renung Rogemis, bahwa penjaga di simpul kedua adalah binatang suci? Itu adalah pengurangan dasar. Jika dia menempatkan semua dewa di bawah komandonya di satu simpul, dia tidak mungkin meninggalkan yang lain tanpa perlindungan, kan? Dari mana lagi dia akan mendapatkan dewa? Apakah dia punya tentara kacang untuk dipanggil? Petik 2. Rogemis menemukan bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan dalam perselisihan.
Tidak ada iblis yang mampu memperhitungkan faktor 6 istana warisan, yang penting yang kebetulan sepenuhnya di luar pemahaman mereka. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Kendala mentalnya hilang, Rogemis menemukan dirinya tergoda oleh prospek. Mudah, sangat mudah. Kirim sebanyak hantu dan boneka kedua simpul yang dilindungi untuk membuat gangguan, Seratewin terkekeh. Jadi tidak ada apa-apa, kalau begitu. Rogemis mengerutkan kening dengan tidak senang. Kami membayangi iblis-iblis yang akan mengurusnya. Kami mahir dalam pembunuhan dan pengintaian, bukan? Petik 2. Seratewin memiliki kulit yang sangat tebal. Dia bisa mengeluarkan pernyataan tak tahu malu seperti itu dengan mudah. Rogemis terlihat agak jorok. Kau pasti sudah merencanakan semuanya. Tempat ini sebagian besar tidak terlindungi dari oportunisme, sementara kau mengirimku untuk mati melawan sekelompok dewa. Petik 2. Bagaimana kamu bisa mengatakan kami mengirimmu untuk mati? Anda hanya mengendalikan beberapa hantu dan mayat, bukan? Saya tidak meminta Anda untuk mengenakan biaya pada diri Anda sendiri. Sungguh, kita bayangan iblis tidak memiliki bakat untuk itu, dan kita benar-benar tidak bernafsu sekarang. Kalau tidak, kami juga tidak akan menyusahkanmu dengan itu. Untuk sekali ini, Seratewin bersikap jujur. Rogemis masih sangat tidak senang. Apa yang akan saya dapatkan dari itu? Jika Anda berhasil mengeluarkan Jiang Chen, dia pasti memiliki banyak harta. Bagaimana saya tahu Anda belum mengecualikan saya dari bagian rampasan jika saya begitu jauh? Petik 2. Iblis adalah pragmatis yang tidak bermoral sampai akhir. Mereka sering bersekongkol melawan satu sama lain dalam intrik mereka untuk maju. Comments for chapter 2163. Sovereign of the Three Realms, chapter 2164. Bab 2164. Dikerumuni oleh Goals. Rogemis sangat meragukan apakah Seratewin memiliki karakter moral untuk dibicarakan. Iblis bayangan itu berdenyut. Rekan seiman, saya tidak punya jawaban untuk itu. Di mana kepercayaan dasar antara iblis dan iblis? Petik 2. Rogemis memutar matanya sampai hanya kulit putih yang muncul. Dia benar-benar mengabaikan permohonan itu, karena sejak awal tidak ada hal semacam itu. Oke, baiklah. Kami benar-benar tidak akan membagi rampasan sampai Anda datang. Kita semua akan mendapatkan bagian yang sama per kepala, Anda pasti akan mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan. Petik 2. Roquin mencibir. Tidak mungkin. Saya tidak melakukan pekerjaan yang kurang dari Anda. Mengapa saya hanya mendapatkan sepotong kecil? Petik 2. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Seratewin menyeringai. Sederhana. Membaginya menjadi 2 bagian dan saya akan mengambil salah satunya, Rogemis menuntut. Tentu, Seratewin setuju dengan kesiapan yang mengejutkan. Mata Rogemis bergerak. Jangan main kata denganku, katanya tanpa ekspresi. 2 bagian yang sama. Seratewin langsung berwarna. Lelukonmu tidak lucu, Rogemis. 2 bagian yang sama. Kami bayangan setan hanya bisa memiliki setengah, sementara Anda mendapatkan setengah lainnya untuk diri sendiri. Bukankah seharusnya kamu mempertimbangkan situasimu sekarang sebelum mengatakan sesuatu yang memalukan? Petik 2. Rogemis terkekeh. Malu. Tidak ada iblis yang mungkin merasakan hal seperti itu. Saya tidak mengerti pertanyaan Anda. Petik 2. Yah, kamu harus memiliki moral dasar, bukan? Bahkan iblis seharusnya tidak tahu malu, Seratewin membalas dengan marah. Oke, kalau begitu kamu mengusulkan cara yang berbeda. Rogemis tahu bahwa sangat tidak mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan setengah. Dia hanya tawar-menawar agresif untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. 20%, itu intinya saya, kata Seratewin. Tidak, ketiga, itu milikku. 1/4, dan itu sudah final. Mengoceh cukup, Rogemis. Saya sudah setengah pikiran untuk mengakhiri keterlibatan Anda, Seratewin menyatakan dengan aura ganas. Rogemis mengeluarkan kekle seram. Sepakat, Seratewin melemparkan tatapan tajam ke rekannya. Kamu penawar yang bagus. Saya harap Anda bekerja sama kerasnya dengan Anda barter. Petik 2, Rogemis mengangkat bahu. Oh, kamu akan segera melihat. Beberapa hari terakhir, pekerjaan Jiang Chen pada simpul telah berjalan dengan mulus. Tidak ada gangguan dari luar. Semuanya damai dan tenang. Segalanya menjadi lebih baik, sepertinya. Hanya ada 1 minggu lagi sebelum kita selesai memperbaiki simpul ini. Setelah itu, kita akan menuju yang berikutnya. Ketika ketiga node diperbaiki, proses reaktivasi akan dimulai. Saya yakin bahwa kita berada di jalan menuju kesuksesan. Petik 2. Jiang Chen bersemangat tinggi. Memang, Sky Soarer tersenyum. Fondasi formasi hebat tetap ada, dan mengaktifkan kembali formasi bukanlah mimpi yang jauh. Setelah hal-hal kecil diperbaiki, saya memperkirakan bahwa kami hampir dijamin untuk mencapai tujuan kami.
Petik 2. Masa bersorak-sorai dari kerumunan. Berita gembira itu menginspirasi dan menginspirasi semua orang yang mendengarnya. Tekanan invasi setan telah mereda seperti gunung di dada semua orang. Pengaktifan kembali formasi akan berarti setan-setan barbar akan dilarang memasuki wilayah manusia oleh penghalang alami. Ini bukan jaminan kedamaian abadi, tetapi tanah air mereka akan terhindar dari beban serangan paling ganas dalam perang. Tidak akan ada pengulangan bencana kuno. Untuk simpul berikutnya, kalian semua akan berpartisipasi juga. Saya tidak akan menugaskan terlalu banyak pekerjaan untuk Anda masing-masing, tetapi Anda harus menjadi bagian dari upaya tersebut. Petik 2. Jiang Chen menatap penuh harap pada tuan formasi yang telah dipilih. Di bawah pengawasan Yang Mulia Sky Soarer, para siswa ini telah meningkat pesat. Mereka senang mendengar bahwa mereka akan dapat secara pribadi membantu memperbaiki formasi legendaris. Penatua Yuan Qi sangat senang. Jiang Chen tidak terlalu memperhatikan tetua. Dia memperlakukan yang lebih tua sebagai master formasi biasa. Saat mereka berbicara, seorang pembudidaya terengah-engah mendekat. Tuan muda, ia melaporkan dengan ekspresi gelap. Berita baru dari salah satu simpul lainnya. Banyak hantu dan mayat berkumpul di sana. Petik 2. Hantu, apa? Tuntut Jiang Chen dengan wajah hitam. Kabarnya, mereka tampaknya telah merangkak keluar dari peti mati mereka. Mereka mayat berjalan dikendalikan oleh semacam seni mistis. Para pembudidaya ini, korban dari berbagai sekte Myriad Domain, memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang mereka lakukan dalam kehidupan. Petik 2. Apa? Jiang Chen heran. Apakah Anda yakin itu adalah korban Myriad Domain? Itulah yang saya diberitahu, Tuan Muda. Orang-orang ini meninggal ketika modal surgawi abadi dan wilayah Mid Scarlet besar menyerbu. Ada yang lebih tua mati, tentu saja, tetapi mereka dipanggil secara seragam. Petik 2. Pemanggilan orang mati. Setan Yin berkedip ke pikiran Jiang Chen. Salah satu dari 10 jenis iblis-iblis yang berspesialisasi dalam memanggil dan menghidupkan kembali orang mati serta memperbaiki dan mengendalikan berbagai boneka. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan melalui kaki tangan mereka. Setan Yin tidak terlalu menakutkan dalam perkelahian. Garis keturunan mereka tidak memberi mereka kekuatan supranatural. Namun, kemampuan jahat mereka membuat mereka takut pada hak mereka sendiri. Kebanyakan orang lebih suka berjumpa dengan iblis yang merupakan petarung sengit daripada ritualis yang tidak menyenangkan seperti ini. Kirim pesanan saya, seru Jiang Chen. Beritahu pembudidaya yang membela simpul agar tidak panik. Atur orang-orang mereka dan bersihkan roh-roh jahat ini. Jika tidak bisa, mereka harus memegang simpul dengan cepat, kalau tidak saya akan pergi ke sana dan memotong kepala mereka sendiri. Petik 2. Ya Pak. Setelah mengeluarkan perintahnya, Jiang Chen tetap sangat khawatir. Mengapa tidak mengirim bala bantuan, Tuan Muda? Yang Mulia Sky Soarer tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kami tidak memiliki banyak ahli di sini, cemberut Jiang Chen. Jika kita mengirim beberapa dari sini ke sana, dengan apa kita akan mempertahankan simpul ini? Yang Mulia Sky Soarer menghela nafas. Kurasa kau benar, Tuan Muda. Mengapa tidak mengirim panggilan ke Sekte 8 daerah atas? Kumpulkan semua petani Empyrean yang tersedia dan kirim mereka. Petik 2. Domain manusia memiliki beberapa penggarap Empyre sendiri, tetapi Jiang Chen tidak repot-repot memanfaatkannya. Tidak, Dewa Tunggal lebih baik dari 10 pembudidaya Empyrean. Mereka memiliki begitu banyak dewa di sana. Mereka akan baik-baik saja. Beberapa roh jahat dan mayat hidup tidak akan bisa melakukan banyak kerusakan. Mereka hanya pembudidaya Myriad Domain dalam hidup, sehingga mereka tidak akan menjadi tingkat tinggi. Jiang Chen tampaknya meyakinkan dirinya sendiri. Tapi mereka akan menjadi jauh lebih kuat dengan pertobatan mereka. Venerated Sky Soarer mengingatkan, tampaknya senang menggosok garam di lukanya. Comments for Chapter 2164. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2165. Bab 2165. Situasi yang mengerikan. Node pembentukan dalam Myriad Domain berada di bawah tanggung jawab Lan Tianhao dan Yu Gong. Mereka berdua pria yang bisa diandalkan. Itulah sebabnya Jiang Chen telah mempercayakan mereka untuk menjaga semuanya terkendali. Tentu saja, dia juga memerintahkan para pembudidaya di sana untuk bekerja dengan Lan Tianhao dan Yu Gong. Kekuatan Myriad Domain telah tumbuh secara dramatis selama bertahun-tahun. Faksi yang paling mengesankan di antara semua adalah Regal Pil Palace. Sebagai faksi rumah Jiang Chen, itu tumbuh ke titik yang bisa menyaingi 8 daerah atas. Dengan bantuan Jiang Chen, kepala istana dan Qi telah melonjak ke wilayah Empyrean. Penatua Yunni dan Mu Gaoqi telah meningkat secara substansial juga. Mu Gaoqi, khususnya, telah memanfaatkan potensi penuh dari konstitusi kayu bawaannya dan membuat kemajuan luar biasa dalam penanamannya.
Dia hampir menyusul kepala istana mereka. Istana pil regal tidak akan bergantung pada belas kasihan orang lain seperti sebelumnya. Pasukan hantu membentang di tanah yang luas, banyak di antaranya adalah wajah-wajah yang akrab dari domain Myriad. Tidak ada seorang pun diharapkan untuk melihat mereka lagi dengan cara seperti itu. Kultivator Myriad sangat marah. Siapapun yang mengendalikan roh dan mayat telah menodai domain mereka. Namun, mereka sama-sama enggan untuk menghilangkan musuh. Lan Tianhao dan Yu Gong tahu kepala pil kebon Regal Palace dekat dengan Jiang Chen. Karena itu mereka mengundangnya ke pertemuan. Ini harus menjadi setan lakukan, Istana Kepala Danci. Apakah kita tetap mempertahankan posting kami, atau kami mengambil inisiatif untuk menyerang? Saya ingin mendengar dari seseorang dari domain. Danci peduli dengan ikatan lama mereka, tetapi dia lebih peduli pada kebaikan yang lebih besar. Dia mengarahkan matanya pada hantu dan menggelegar, jika roh-roh ini akan merusak dasar dari pembentukan, mereka harus dihilangkan. Saya mengagumi kejelasan, Istana Head. Kami tidak akan mundur begitu anak muda memberi perintah untuk menyerang arwah. Maafkan aku karena telah melukai perasaan orang-orangmu. Petik 2. Danci menghela nafas. Anda tidak dapat disalahkan. Yang bertanggung jawab adalah iblis yang mengendalikan mereka. Petik 2. Percakapan mereka terganggu oleh tikus emas raksasa yang muncul dari bawah tanah. Seekor tikus Gold Beater. Itu bukan pertama kalinya Lan Tianhao dan Yu Gong melihatnya. Mereka tersenyum. Luar biasa, Tuan Muda memiliki instruksi untuk kita. Danci sudah tahu tentang Gold Beater tikus lebih awal, jadi dia tidak terkejut dengan penampilannya. Dengar, ini yang dilakukan iblis-iblis Yin, tikus itu menyampaikan dengan terus terang. Ini adalah tipuan curam untuk memanipulasi roh dan mayat. Raksasa akan jauh lebih kuat dari mereka ketika mereka masih hidup. Jangan meremehkan mereka. Tidak masalah jika Anda pindah untuk menjatuhkan mereka atau tidak, simpul pembentukan harus dilindungi, atau Tuan Muda akan memiliki kepala Anda. Petik 2. Lan Tianhao memukul kepalanya sendiri dengan senyum masam. Tampaknya Tuan Muda khawatir kita tidak akan bisa melindungi formasi. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menjaga keamanannya, saudara-saudaraku? Petik 2. Ada begitu banyak pembudidaya ilahi di pihak kita, kata Suyigu. Akan sangat memalukan jika kita bahkan tidak bisa melindungi formasi. Kita tidak boleh mempermalukan Tuan Muda. Petik 2. Betul, ini hanya hantu. Kami akan mengirim 2 pembudidaya suci secara acak dan membunuh mereka semua. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Petik 2. Jangan meremehkan musuh kita, semuanya. Tidaklah sulit bagi para dewa untuk mengeluarkan hantu-hantu itu, tetapi siapa yang tahu jika orang yang memanipulasi roh adalah nenek moyang iblis? Jika ya, maka mungkin 2 dewa tidak akan cukup. Petik 2. Itu membuat tulang punggung semua orang merinding. Mereka masih belum pulih dari pertemuan terakhir mereka dengan nenek moyang iblis. Mereka mengerahkan kekuatan besar untuk berurusan dengan Lightford. Tetapi pada akhirnya, itu adalah binatang suci ilahi dan lonceng emas Jiang Chen yang akhirnya menurunkan Lightford. Kontribusi mereka menyedihkan. Jika iblis setingkat Lightford benar-benar datang, hal cerdas yang harus mereka lakukan adalah mempertahankan posisi mereka daripada menyerang dengan gegabah. Saya percaya lebih baik berhati-hati, kata Lan Tianhao. Ayo masuk ke posisi. Para dewa di pinggiran akan memimpin para penggarap Empyrean untuk menghilangkan hantu-hantu yang mendekati kita. Tetap berada dalam lingkaran pertahanan. Jangan menyimpang jauh. Petik 2. Begitulah cara kita akan melakukannya. Yu Gong setuju. Dia memilih untuk menjadi konservatif juga. Lebih baik tidak mencapai sesuatu yang substansial di sini daripada membuat kesalahan. Situasi di simpul pembentukan lainnya mirip. Yang terhormat Tuan Peng dan para senior lainnya, memiliki lebih banyak pengalaman dalam berurusan dengan setan. Para hantu tidak mengancam mereka. Mereka bahkan tidak terlalu memperhatikan arwah. Mereka mengingat instruksi Jiang Chen dan fokus pada mempertahankan simpul formasi. Mereka hanya mengeluarkan hantu-hantu yang mendekat. Jumlah mereka sedikit dibandingkan dengan simpul lain, tetapi tugas itu jauh lebih menantang bagi mereka, baik secara mental maupun fisik. Rogemis berkeliaran di antara 2 node, memerintah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Energi mentalnya cepat habis. Jika dia tidak memaksa Seratewin memberinya pil untuk memulihkan energinya, dia tidak akan bisa bertahan. Namun, ia menjadi lebih percaya diri setelah menguji air. Sepertinya bajingan itu benar. Ada lebih sedikit makhluk ilahi di sini, tetapi kekuatan pertahanan dan keterampilan mereka lebih besar daripada para pembudidaya di simpul lain. Ini pasti binatang suci. Para pembudidaya manusia seperti kucing yang ketakutan dibandingkan. Sudah jelas bahwa mereka belum melalui pertempuran yang tepat. Petik 2. Penilaian Rogemis cukup tepat. Itu memberinya rasa pencapaian yang luar biasa untuk memainkan para dewa seperti biola, mengingat dia adalah seorang dewa. Seratewin,
Aku sudah melakukan apa yang aku bisa, gumam Rogemis. Jika kamu gagal, reputasi bayangan iblis cukup tidak layak. Dia khawatir karena dia pergi di belakang punggung Forefather Stonevin. Bagaimana jika nenek moyang tahu? Apakah dia akan dihukum? Dia tidak bisa memastikan. Dia berharap dia melakukan hal yang benar. Barulah kemudian dia bisa menghindari hukuman nenek moyang itu. Pada simpul formasi dalam Sekte Langit Minnesuns, Jiang Chen dan yang lainnya memasuki fase terakhir memperbaiki formasi bagian ini. Tampaknya pelecehan terhadap dua simpul lainnya memengaruhi suasana hati mereka. Bahkan tuan muda itu tampak gelisah. Meskipun ia menghabiskan lebih banyak waktu memperbaiki simpul setiap hari, efisiensinya tampaknya menurun. Penatua Yuan Li mencatat perubahan. Comments for Chapter 2165. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2166. Bab 2166. Panah sesuai dengan tali. Tidak jauh dari sana, Seratewin dan beberapa rekannya berkumpul bersama. Saudara, kata setan dengan suara rendah. Daois Jadeves telah membuat saya terus diperbarui tentang kejadian-kejadian. Jelas, serangan pada dua node lainnya telah mempengaruhi penilaian manusia. Dia menjadi tidak sabar dan mudah tersinggung. Dia mencoba mempercepat perbaikan, tetapi dia jauh kurang efektif daripada sebelumnya. Kesempatan kita telah datang. Petik 2. Beritahu kami apa yang harus dilakukan, Brother Seratewin. Ayo lakukan dia. Petik 2. Hehe, tentu saja kita akan. Namun sebelum itu, kita perlu menganalisis situasi dengan cermat. Ada master formasi alam ilahi di bawah layanan Jiang Chen yang mungkin seorang pejuang yang mampu. Tapi karena dia master formasi, dia tidak akan sekuat itu. Kami para iblis dapat menganggap dewa manusia sebagai dewa saja. Karena ada 5 dari kita di sini, 2 akan bertanggung jawab untuk master formasi itu. 2 lagi akan menjadi cadangan mereka, kalau lebih banyak dewa yang tersembunyi di sayap. Yang terakhir akan meluncurkan serangan mendadak dalam konser dengan Daois Jadeves. Sangat penting bahwa kita berhasil pada upaya pertama kita. Apakah Anda percaya diri dalam melakukan pekerjaan Anda? Kegerangan memenuhi mata Seratewin. Hanya ada 5 setan di luar. Bahkan jika seseorang menambahkan Jadeves ke nomor mereka, itu hanya 6. Namun, segelintir itu cukup berani untuk menghadapi pemimpin manusia secara langsung, menciptakan kerusakan jauh di dalam wilayah manusia. Ini adalah ilustrasi sempurna tentang seberapa banyak iblis yang lebih kejam sebagai sebuah kelompok. Keempat iblis lainnya saling bertukar pandang. Mata iblis mereka bersinar dengan haus darah. F** ini, melakukan ini akan menjadi pencapaian besar bagi kita. Jika kita bisa membunuh Jiang Chen Tueb itu dalam proses, kita akan menjadi kaya juga. Petik 2. Daois Seratewin, mari kita mulai. Beri kami perintah. Petik 2. Sebagai pemimpin yang jelas, Seratewin terkekeh. Baik, kami membayangi iblis tidak mendapatkan banyak kredit kembali dalam perang kuno dan kami telah dicaci maki tanpa henti untuk itu. Jika kita mengelola pencurian ini, kehormatan itu akan mencerminkan leluhur kita juga. Dia pasti akan menghadiahi kita dengan mahal saat dia bebas. Petik 2. Iya, kami menyerahkan hidup kami untuk melayani leluhur. Petik 2. Cepat, Daois Seratewin. Waktu tidak menunggu iblis. Petik 2. Baik-baik saja maka, Seratemorus, Serateblut, kalian berdua berurusan dengan master formasi ranah ilahi itu. Tidak perlu membunuhnya, pegang saja dia. Petik 2. Ya, kata 2 iblis bayangan bernama itu. Seratemun, Serateklut, kalian berdua tetap di sayap. Jika ada dewa lain yang muncul, potong saja. Petik 2. 2 iblis lainnya mengangguk dan mendengus juga. Daois Jadeves dan aku akan melakukan serangan 2 cabang. Dengan sedikit keberuntungan, kita seharusnya bisa berhasil secara instan. Seratewin menyeringai, jelas tidak mau menyerahkan peran paling vital ini kepada yang lain. Setan-setan lain tidak akan setuju. Seratewin memang yang terkuat di antara mereka, yang berarti dia memiliki peluang terbaik. Selanjutnya, dia adalah pemimpin mereka juga. Mereka tidak punya alasan untuk tidak mematuhi. Kalau begitu, sudah beres. Bersiaplah dan kita akan menyelinap masuk. Ingat, kita hantu bayangan. Jangan kehilangan muka untuk suku kami. Petik 2. Setan bayangan itu misterius dan rahasia. Sulit melihat mereka bahkan di siang hari bolong. Mereka begitu mahir menyembunyikan diri sehingga tidak ada jenis iblis lain yang bisa dibandingkan dengan pembunuhan dan penyerangan. Jiang Chen dan bawahannya masih sibuk memperbaiki formasi. Mereka bekerja keras dengan sungguh-sungguh, tampaknya berniat menyelesaikan semua pekerjaan mereka sesegera mungkin. Penatua Yuan Qi adalah seorang pekerja keras. Dia dengan rajin membantu Jiang Chen dimanapun dibutuhkan. Tuan muda, apakah setan benar-benar bertanggung jawab atas 2 serangan lainnya?
Sesepuh itu sepertinya mencari sesuatu untuk dibicarakan dalam upaya untuk mendapatkan bantuan Tuan Muda. Jiang Chen tertawa. Seharusnya begitu, tapi aku percaya Lan Tianhao dan yang lainnya. Jangan khawatir, Yuan Qi. Kami akan baik-baik saja di sini. Petik 2. Tentu saja, Yuan Qi tertawa juga. Denganmu di sini, Tuan Muda, sisa-sisa iblis apa yang berani membuat masalah? Jiang Chen tersenyum. Kamu tentu saja pembicara yang baik. Setan tidak selemah yang Anda pikirkan. Jika mereka tahu saya tidak memiliki siapapun di sini, mereka mungkin akan datang. Petik 2. Yuan Qi memucat. Kami memiliki begitu banyak orang di sini, Tuan Muda. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Petik 2. Kamu tidak mengerti. Angka kita tidak ada artinya dalam pertarungan dengan mereka. Itu sepenuhnya tergantung pada berapa banyak dewa yang ada di kedua sisi. Dua node lainnya memiliki banyak dewa yang ditempatkan di sana, jadi mereka jauh lebih aman. Petik 2. Yang mulia Sky Soarer adalah dewa, bukan? Dan Anda juga, Tuan Muda. Saya mendengar bahwa binatang suci menemani Anda juga. Saya yakin iblis tidak akan mencoba memprovokasi Anda. Petik 2. Binatang suci memiliki pekerjaan mereka sendiri. Di mana lagi saya akan mendapatkan cukup banyak orang untuk mempertahankan dua node lainnya? Jiang Chen menghela nafas. Tapi aku tidak akan membiarkan iblis manapun yang lewat di tempat ini pergi begitu mudah. Emosi Yuan Qi berkedip, tapi dia melanjutkan dengan sanjungannya. Memang, Tuan Muda, kebenaranmu berkuasa di atas segala kejahatan. Petik 2. Jiang Chen tertawa lagi. Kata-katamu mirip dengan Ji Oleter dalam manisnya mereka. Yuan Qi menawarkan senyum yang simpel. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lihatlah berapa banyak perubahan yang telah terjadi dalam domain manusia sejak Tuan Muda itu muncul. Bukankah ini pekerjaan hebat Anda yang telah membawa tempat ini ke keadaan saat ini? Keberuntungan telah menetapkannya demikian, dan tidak ada kecemburuan yang akan membuat segalanya menjadi sebaliknya. Petik 2. Penatua yang menyamar lebih bahagia dan lebih bahagia saat dia melanjutkan. Dia bisa merasakan kawan-kawan perlahan menyusup ke markas. Mereka kurang dari 10 mil dari tepi node. Ketika Dao Seratewin memberi yang lain, pertempuran akan dimulai. Dia hanya perlu menyerang formasi bersama-sama dengan rekan-rekannya untuk menghancurkan formasi sepenuhnya. Mereka berada di puncak kesuksesan, pada kenyataannya, dia sudah bisa merasakannya. Sanjungannya tidak sia-sia, karena dia bisa memastikan bahwa binatang suci itu memang ada di tempat lain. Itu berarti hanya ada dua dewa di sini. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan prajurit bayangan setan yang masuk. Pikiran jahat khususnya melintas di benak Yuan Qi. Jika dia menyerang Jiang Chen dari tempat dia sekarang, dia memiliki setidaknya 50% peluang untuk berhasil. Ini sangat menggoda, karena membunuh Jiang Chen lebih efektif daripada menghancurkan formasi apapun. Domain manusia tidak memiliki orang lain yang memahaminya. Jika dia mati, formasi sama baiknya dengan yang tidak berguna. Bahkan jika ada orang lain yang mencoba mempelajarinya, mereka akan membutuhkan beberapa dekade sebelum mereka dapat menyelesaikan studi mereka pada subjek. Setan akan lama tiba saat itu. Hati Yuan Qi sangat bertentangan. Comments for Chapter 2166. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2167. Bab 2167. Memutar tabel. Jiang Chen mendesah pelan. Penatua Yuan Qi. Suaranya begitu rendah sehingga dia tampaknya berbicara sendiri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kebenaran dapat mengatasi semua kejahatan? Penatua berkedip. Tentu saja, ucapnya sambil lalu. Langit dan bumi membedakan benar dan salah. Kejahatan tidak pernah menang. Mengapa mantan tidak menang atas yang kedua? Petik 2. Pria muda itu mengangguk. Kurasa kamu benar. Lalu mengapa? Apakah pelaku kejahatan datang seperti ngengat ke api? Petik 2. Penatua Yuan Qi berkedip. Rasanya ada sesuatu di tenggorokannya. Tuan Muda, dia tersedak. Apakah kamu berbicara tentang roh-roh jahat yang menyerang node? Roh-roh jahat itu hanya boneka iblis, kata Jiang Chen. Mereka bukan pelaku kejahatan yang aku bicarakan. Setan yang sebenarnya, Penatua Yuan Qi, tetapi tidakkah Anda seharusnya tahu itu lebih baik dari saya? Petik 2. Seluruh tubuh sesepuh bergetar. Tubuhnya lumpuh oleh rasa takut, perasaan yang juga terlihat di matanya. Satu pikiran memenuhi benaknya. Dia telah ditemukan. Ini tidak bagus. Dia ingin melancarkan serangan, tetapi refleksnya terlalu lambat. Ketika tubuhnya akhirnya bereaksi, lonceng emas sudah muncul di punggungnya. Itu menabraknya, membungkusnya tepat di dalam. Yuan Qi merasakan berat beberapa gunung yang menimpa dirinya. Dia benar-benar tidak bergerak, tidak peduli berapa banyak dia berjuang. Kejahatan apa yang telah saya lakukan, Tuan Muda Jiang Chen, bahwa Anda harus memperlakukan saya demikian?
Kejahatan apa yang telah kamu lakukan? Apakah perlu bertanya? Kaulah yang mengatakan kepada saya bahwa kebenaran saya akan menang atas kejahatan. Mengapa kamu tidak waspada? Nada bicara Jiang Chen keren. Aku tidak peduli siapa kamu, tetapi aku harus berterima kasih karena telah membawa teman-temanmu. Aku akan bermain dengan mereka sebentar. Petik 2. Penatua Yuan Qi, atau lebih tepatnya, Jadefes, merasakan hatinya tenggelam. Ini memang sangat buruk. Sekutu bayangan iblisnya telah menyusup hampir ke tempat simpul itu berada. Tapi Jiang Chen sudah jelas menyadari tindakan mereka sejak awal. Bisa dikatakan bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Betapa menggelikan kepercayaan diri mereka sebelumnya terhadap kemenangan. Mereka menganggap pemimpin kemanusiaan itu bodoh. Sudah jelas sekarang bahwa mereka adalah orang-orang bodoh. Cemas dan panik, Jadefes sangat ingin menghubungi sekutu-sekutunya, tetapi lonceng emas di atasnya mencegahnya bergerak sama sekali. Pada saat inilah Jiang Chen melompat ke langit, melemparkan sesuatu ke atas. Langit diterangi dengan kecemerlangan berbudi luhur, menyebarkan cahaya menyilaukan ke setiap sudut di bawahnya. Itu adalah Great Velurium Torque. Terangnya mengungkapkan semua kejahatan dalam jangkauan pengaruhnya. Di bawah cahaya obor, Seratewin dan yang lainnya dipaksa untuk tampil dalam bentuk mereka yang sebenarnya. Binatang-binatang suci muncul dari udara tipis, mengunci ruang di segala arah. Xia Tianze bahkan tidak harus melibatkan dirinya sendiri. Seratewin dan setan-setan lain sudah memojokkan tikus. Seratewin langsung menyadari masalah ketika cahaya Great Velurium Torque muncul. Tidak bagus, dia berteriak. Kami sudah pernah. Dia ingat peringatan Rogemis untuk tidak meremehkan Jiang Chen. Sangat disayangkan bahwa iblis itu berbicara benar. Iblis yang menurutnya tidak normal biasanya benar sekali. Setan bayangan unggul dalam penyembunyian dan serangan menyelinap. Mereka memiliki reputasi sebagai ancaman yang tak terhindarkan karena itu. Ketika bakat alami mereka terhambat, kekuatan mereka sudah terbelah dua. Tidak ada bayangan bagi mereka untuk bersembunyi di bawah cahaya obor. 5 setan setengah dewa merasakan betapa mengerikannya situasi yang mereka hadapi. Mereka berkumpul bersama, saling menjaga punggung saat mengamati lingkungan mereka. Mata mereka tajam dan sikap mereka teguh. Setan bermata satu, Serateblut, meludah dengan marah. Daois Seratewin, apakah Jadefes itu ketahuan? Seratewin sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Musuh kita sudah tahu bahwa kita akan datang, dan dia menyiapkan pasukannya untuk menunggu kita. Petik 2. Ini jebakan. Taois Seratewin, bukankah Taois Jadefes memberitahu kita bahwa binatang suci ada di tempat lain? Omong kosong apa yang dia berikan pada kita? Petik 2. Para dewa iblis bayangan itu sangat marah. Mereka merasa sangat dirugikan oleh rekan mereka. Jika Jadefes tidak bersumpah atas dan ke bawah bahwa Jiang Chen hanya memiliki master formasi ilahi di dekatnya, mereka tidak akan begitu sembrono. Seratewin mengutuk dirinya sendiri. Meskipun Jadefes telah memberikan informasi yang salah, dia adalah orang yang telah memutuskan strategi. Dia sama sekali tidak memikirkan kebodohannya pada saat itu, tetapi kesulitan yang dia hadapi akhirnya memberi risiko pada usaha itu. Wilness melintas di matanya. Apakah kamu sangat takut? Serunya. Bahkan jika ada penghalang di depan kita, apakah kita membayangi iblis tidak memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati? Setan-setan lain sangat menghormati Seratewin. Darah mereka naik karena kata-katanya. Kami akan memberikan semua yang kami punya. Iya, kenapa kita harus berani? Setan takut pada beberapa binatang buas. Petik 2. Bagaimana mungkin makhluk yang disebut ini menjadi lebih kuat dari kita setan? Membunuh mereka semua. Setelah memutuskan untuk bertarung sampai akhir, semangat juang muncul dari tulang mereka. Mereka melesat ke binatang suci di aliran bayang-bayang. Burung vermilion terkekeh. Beberapa setan setengah dewa berani memamerkan kekuatan mereka di hadapan kita. Teriaknya kepada sekutu-sekutunya, teman-teman, haruskah kita menunjukkan kepada mereka arti dari rasa sakit? Menyapu sayapnya begitu selesai, Vermilion Bird mengecat udara di sekeliling mereka dengan inferno merah tua. Awan tampak terbakar. 4 binatang suci jauh lebih kuat dari setan bayangan dalam hal kekuatan garis keturunan. Hanya iblis surgawi yang bisa membandingkan jarak jauh. Setan bayangan jauh lebih rendah. Selain dari keganasan alami mereka, setan bayangan ini tidak memiliki keuntungan apapun. Sebelum mereka bahkan bisa mendekati lautan api, mereka sudah hampir meleleh oleh api vermilion yang terbakar. Karena panik, mereka mencoba pendaratan darurat yang terganggu oleh raungan drakonik. Kilatan petir menandakan kedatangan cakar mengerikan yang menyambar setan bayangan langsung dari udara. Suara ripping terdengar, korban malang itu tercabik-cabik berdarah di detik berikutnya. Comments for chapter 2167.
Sovereign of the Three Realms, Chapter 2168. Bab 2168. Perjuangan binatang terperangkap. Setan bayangan tidak memiliki tubuh fisik terkuat di antara 10 suku iblis. Dibandingkan dengan ras lain, tubuh mereka masih unggul. Namun, cakar itu masih dengan mudah mencabik-cabik iblis bayangan seperti dia terbuat dari kertas. Serateklut. Keempat iblis lainnya berteriak sebagai reaksi, tersentak dan mata melebar ke titik di mana mereka menonjol keluar dari tengkorak mereka. Meskipun setan adalah sekelompok orang yang kejam, mereka sangat peduli dengan rekan-rekan mereka di suku yang sama. Kematian rekan mereka merobek hati mereka. Mata merah dan hati penuh dengan kesedihan, mereka segera mencapai pemahaman dan dibebankan pada cakar raksasa sebagai satu. Balas dendam adalah prioritas utama. Cakar itu milik Long Xiaoxuan. Setelah naik ke keilahian dan mengkonsumsi sepotong buah amarantin Cludeo, naga telah membuat kemajuan dengan kecepatan luar biasa, mendapatkan wawasan baru setiap hari. Nya telah melonjak ke titik di mana dia bisa menyaingi Vermilion Bird. Dalam hal kekuatan ofensif, bahkan kura-kura hitam, yang telah mendapatkan ketenarannya sejak lama, memucat dibandingkan. Jika setan bayangan adalah dewa, mereka mungkin bisa mengambil naga, tapi sayangnya, mereka hanyalah dewa. Seorang iblis setengah dewa sebanding dengan seorang pembudidaya manusia ilahi, tetapi mereka memiliki nasib buruk untuk dihadapkan dengan binatang suci, yang garis keturunannya bahkan lebih kuat. Binatang suci dewa setengah dewa dapat menyaingi seorang pembudidaya manusia ilahi juga. Sebagai hasilnya, budidaya yang lebih tinggi dari binatang suci memungkinkan mereka untuk mendominasi setan bayangan. Keuntungan iblis dari manusia tidak ada artinya. Long Xiaoxuan tidak terintimidasi oleh 4 musuh setengah dewa. Bahkan, ia memanifestasikan tubuhnya yang bersisik dan melayang di langit, membuat lingkaran di udara dengan kecepatan luar biasa. Saat dia bergerak, bayangan muncul untuk mengisolasi daerah itu. Burung Vermilion terkekeh dan berseru dalam bahasa binatang buas kuno, tinggalkan beberapa dari mereka untuk kita, Brother Long. Namun, Long Xiaoxuan tidak akan menarik pukulannya begitu dia mengaktifkan domainnya. Kekuatan mengerikan terus menekan ruang. 4 setan bayangan juga sangat cepat. Mereka bergegas pergi dari domain dan mencoba menyerang naga. Sementara kecepatan mereka dapat menyaingi naga, kekuatan keseluruhan mereka jatuh pendek. Tidak mungkin bagi mereka untuk melukai naga dalam wilayah kekuasaannya. Si kura-kura hitam merasa ditinggalkan. Itu muncul dari samping, dengan membawa untaian kabut yang membumbui tulang-tulang seolah-olah mereka meledak langsung dari neraka. Kura-kura telah mengerahkan gerakan membunuh, gas penyu kura-kura hitam. Berurusan dengan naga sudah cukup sulit untuk keempat setan bayangan. Kura-kura memperburuk keadaan. Kabut dingin adalah duri di punggung mereka. Meskipun itu adalah siang hari bolong, dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar ke punggung mereka. Pada saat ini, ledakan Vermilion Bird melayang tinggi dan menyapu salah satu iblis pergi. Api itu sangat kuat. Iblis itu menjerit kesakitan saat dia terbakar. Dia tidak bisa memadamkan api tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dalam rentang napas, api meledak menjadi bola api yang tak terhitung jumlahnya. Iblis itu meledak, lain mati. Kematian teman-teman mereka membuat takut ketiga setan bayangan yang tersisa. Mereka telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka selalu menjadi orang yang membantai musuh mereka. Bahkan ketika jumlah mereka lebih rendah, setan biasanya lebih unggul dan mereka yang melakukan pelanggaran. Sangat jarang mereka begitu benar-benar ditekan dan berakhir pada belas kasihan orang lain. Selain itu, bayangan setan adalah ahli dalam serangan tersembunyi dan menyelinap. Mereka adalah pembunuh yang mengandalkan faktor kejutan. Serangan frontal bukan keahlian mereka. Serateblut, pembudidaya bermata satu, dan Seratemorus, iblis cemberut dengan ekspresi tanpa ekspresi, saling bertukar pandang dan berteriak, "Saudara Seratewin, kami akan melindungi Anda. Larilah dan temukan Bapak Leluhur." Petik 2. Seratewin yang tak terurus menggeram, "Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang akan meninggalkan teman-temanku?" Serateblut berseru, "Salah satu dari kita harus melarikan diri. Jika kita semua mati di sini, siapa yang akan menyambut leluhur ketika dia membuka segel? Siapa yang akan memberitahunya tentang apa yang terjadi pada kita?" Petik 2. Kau pemimpin kami, Seratewin. Potong omong kosong dan pergi. Berhentilah membuang waktu. Petik 2. Mereka berbicara dalam bahasa iblis. Dengan asumsi bahwa tidak ada yang akan mengerti, mereka berbicara dengan jujur. Memperhatikan bahwa Seratewin masih belum bergerak, Serateblut mengutuk, "Saya menganggap Anda bos kami, Seratewin. Berhentilah menjadi ayam sekarang." Petik 2. Aku akan menempati naga yang sebenarnya. Anda mengambil kura-kura tua, Seratemorus. Apakah Anda dapat keluar dari pertahanan burung itu ada pada Anda, Seratewin?
Kakakmu hanya bisa berbuat banyak untukmu. Petik 2. Serateblud meneriakkan perintahnya. Tubuhnya memancarkan warna merah tua yang menakutkan saat dia menggunakan metode terlarang iblis. Sebuah suara menyela, berjaga-jaga, Brotherlong dan yang lainnya. Iblis bermata satu dan setan tanpa ekspresi akan menggunakan metode terlarang mereka. Mereka mungkin ingin menjatuhkan Anda dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Hati-hati, Brother Vermilion, pemimpin mereka akan melarikan diri ke arah Anda. Mengawasi, itu secara alami Jiang Chen. Setelah mengatasi Jadefes, dia telah mengamati pertempuran tanpa bergabung. Dia percaya bahwa tiga roh sejati akan mampu mengalahkan iblis setengah dewa. Dia tahu setan bayangan tidak mahir dalam perkelahian terbuka. Mereka tidak akan menimbulkan ancaman pada tiga binatang suci. Mengetahui bahwa roh-roh jahat akan menggunakan metode rahasia mereka, ia merasa perlu memperingatkan teman-temannya. Meskipun metodenya mungkin tidak dapat membunuh mereka, mereka bisa terluka jika mereka tidak hati-hati. Long Xiaoxuan menerima peringatan itu dalam hati. Dia terus memperkuat wilayah kekuasaannya dan menggambar segel dengan 5 cakarnya, memanggil banyak petir berwarna berbeda. Itu adalah Five Thunders Dragon Shell, teknik naga sejati. Naga tahu berbagai macam teknik, sehingga mustahil untuk memprediksi gerakan mereka. Tubuh iblis bermata satu itu berwarna merah menakutkan setelah menggunakan metode terlarang. Dia menuduh Long Xiaoxuan seperti bom detak. Naga itu mengejek dan menciptakan dinding yang tak terlihat dengan memanipulasi wilayah naganya, menjebak iblis. Tidak peduli berapa banyak Serateblud berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Long Xiaoxuan tidak ingin menghabiskan waktunya untuk iblis. Dia memerintahkan petir yang tak terhitung jumlahnya untuk mengenai iblis pada saat yang sama. Ledakan, tubuh Serateblud meledak dan hancur berkeping-keping. Comments for Chapter 2168. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2170. Bab 2170. Meningkatkan moral. Hegang dan yang lainnya santai ketika mereka menyadari apa yang dikatakan Jiang Chen. Tuan Muda telah merencanakan agar semua ini terjadi. Menghembuskan napas lega, dia membungkuk pada Jiang Chen dengan hormat. Strategi Anda sempurna, Tuan Muda. Anda telah memimpin iblis menuju kehancuran mereka sendiri, suatu prestasi yang layak dikagumi. Petik 2. Meskipun Hegang adalah pria yang secara langsung berterus terang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji pemuda yang memimpin umat manusia. Terlebih lagi, semua kata-katanya benar-benar dari hati. Jiang Chen terkekeh. Hegang, apakah Anda sudah terinfeksi oleh penatua Yuan Chi palsu? Kenapa kau juga menyanjungku? Petik 2. Hegang tertawa geli. Menjulang tinggi di atas rakyatnya, Jiang Chen tetap tenang. Ketenangannya menenangkan mereka yang berada di bawah kepemimpinannya juga. Teman-temanku, jika iblis tidak takut pada kita, mengapa mereka menyelinap seperti ini? Tidak perlu khawatir, kekuatan utama iblis disegel di hutan belantara yang sunyi. Mereka belum bisa mematahkan segel mereka, dan yang masih hidup di wilayah manusia adalah buron dan ancaman kecil yang disegel di masa lalu kuno. Selama formasi kita berhasil dimulai kembali, sebagian besar iblis akan dikucilkan dari tanah air kita. Kawan-kawan mereka yang terdampar akan menjadi bebek duduk. Petik 2. Propaganda diperlukan setelah kemenangan. Jiang Chen tahu bahwa domain manusia masih takut pada iblis secara keseluruhan. Itu adalah naluri alami bagi penghuninya. Pertempuran ini adalah contoh sempurna untuk ditunjukkan kepada semua orang bahwa iblis jauh dari tak terkalahkan. Mereka memiliki kelemahan mereka sendiri, dan bisa dikalahkan dan dibunuh. Membunuh iblis bayangan adalah nomor 2 dari moral yang meningkatkan prestasi yang diberikan. Seluruh wilayah manusia akan segera tahu bahwa setan dapat dikalahkan. Dan pada kenyataannya, penguasa muda dari domain memiliki sejumlah metode yang dapat digunakan untuk mengalahkan mereka. Mengapa Jiang Chen sendiri menjatuhkan Seratewin pada akhirnya? Burung Vermilion sudah dijamin kemenangannya. Dia tidak melakukannya untuk mencuri kejayaan burung itu, tetapi untuk menunjukkan kepada para pembudidaya lain bahwa dia dapat membunuh setan dengan sepele juga. Meningkatkan kepercayaan domain manusia sama pentingnya dengan kekuatan mentah dalam perang melawan Demonkin. Strateginya adalah strategi yang bijaksana. Para petani yang hadir berseragam-seragam. Mereka menyaksikan pertarungan melawan iblis dengan mata kepala sendiri. Meskipun iblis-iblis itu keras, mereka hampir tidak terkalahkan. Yang mulia Sky Soarer juga tidak bertarung. Sebagai master formasi, ia secara naluriah condong ke arah melindungi simbol. Terlepas dari kegembiraan di luar, formasi lebih penting baginya. Namun, dia mengangguk pada dirinya sendiri ketika dia melihat tujuan Jiang Chen terwujud. Pemimpin baru umat manusia hidup sesuai dengan nama dan gelarnya dalam metodologi dan karisma. Diberi waktu, pemuda itu memang menjadi luar biasa.
Bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar nenek moyangnya yang kuno. Sebenarnya, Jiang Chen memiliki beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh orang kuno. Adegan di mana dia menggunakan Evil Golden Eye untuk melumpuhkan Seratewin sangat menakjubkan. Baik Venerated Sky Soarer dan Xia Tianze mengagumi pemandangan itu. Jadefes dan Seratewin dipenjara di berbagai daerah. Jiang Chen terus-menerus menekan kesadaran Seratewin, tetapi iblis itu dengan kuat mempertahankan perlawanan meskipun ada kabut di benaknya. Dia tidak akan membiarkan pemuda itu mengendalikan kesadarannya. Pria muda itu tidak terburu-buru. Dia adalah dewa sekarang, dan kesadarannya lebih kuat dari sebelumnya. Mengontrol Seratewin akan sepele. Dia hanya menahan diri untuk tidak melakukannya karena khawatir iblis itu akan bunuh diri. Kalau tidak, dia akan mencari kesadaran sejak lama. Kamu benar-benar bayangan hantu-hantu yang berani. Beberapa dewa iblis akan berani melampaui sini, apakah Anda pikir kita manusia tidak berharga? Jiang Chen menghela nafas. Kelemahan manusia adalah pengetahuan umum di alam surga. Tanpa binatang suci di sisimu, kau sudah menjadi tawanan kami. Petik 2. Jelas, Seratewin tidak terkesan dengan bagaimana dia kalah. Jiang Chen tertawa bukannya menjadi marah. Aku sangat suka kebodohanmu, kau tahu itu. Dia tersenyum dengan tenang. Tidak diragukan lagi kamu bangga bahwa kamu memenangkan hari. Katakan apa yang Anda suka, tapi kami setan tidak akan pernah mengakui manusia. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu. Jangan salah paham, dia melengkungkan bibir. Aku lebih suka setan terus-menerus memandang rendah manusia daripada apapun. Seratewin berkedip. Dia menatap Jiang Chen dengan sedikit kebingungan, berniat melihat apakah ada beberapa konspirasi tersembunyi. Jiang Chen tersenyum dengan lancar. Selama kamu terus meremehkan kemanusiaan, kamu akan terus membuat kesalahan bodoh dan melompat ke kematianmu. Jika Anda melebih-lebihkan kami, bukan karena kami akan kalah, bukankah kami akan mengalami masa-masa sulit? Petik 2. Seratewin memerah, lalu memucat karena khawatir. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan hal ini. Setan tidak pernah memberi nilai pada manusia, tetapi juga kehilangan mereka dari waktu ke waktu. Misalnya, mereka sangat percaya diri dengan rencana mereka sebelum melaksanakannya. Sekarang, mereka adalah tahanan manusia. Seratewin tumbuh sedikit bingung. Apakah meremehkan manusia benar-benar hal yang benar untuk dilakukan? Bahkan jika manusia adalah tumpukan sampah, bukankah akan menginjak mereka menjadi ribut? Mereka hampir tidak mendasar seperti itu. Apakah salah penilaian iblis telah merugikan mereka dalam hal strategi makro? Sayangnya, tidak ada jumlah refleksi yang akan membantu sekarang. Katakan padaku apa konspirasi lain yang kalian iblis buat. Jika Anda melakukannya, saya akan memberi Anda kematian cepat. Menggelapkan, Jiang Chen berusaha interogasi. Hahaha, apa kamu mencoba mengekstraksi informasi dari seorang prajurit iblis? Apakah Anda yakin Anda tidak bercanda? Seratewin menjulurkan kepalanya, sikapnya yang mengabaikan hidupnya sendiri jelas terlihat. Apakah Anda akan menolak saya sampai akhir? Balas Jiang Chen sambil mencibir. Seratewin menanggapinya dengan celah yang menghina. Dia tidak ingin menghargai pertanyaan dengan jawaban yang tepat, malah memilih untuk mengejek manusia. Jiang Chen tertawa ganas. Baik, kamu memintanya. Saya ingin melihat apakah setan benar-benar tidak takut seperti yang mereka katakan dalam menghadapi kematian. Petik 2. Setelah sekitar 2 jam, Tuan Muda berjalan keluar dari ruang rahasia. Sedikit kelelahan mewarnai wajahnya. Ada sedikit rasa hormat di sana. Diakui, iblis tegas di luar kepercayaan. Tidak peduli apa yang dia lakukan, mulut Seratewin tidak mau bergerak. Dia mencoba mencari kesadaran iblis sebagai upaya terakhir, tetapi Seratewin segera bunuh diri setelah menyadari bahwa inilah masalahnya. Dia lebih baik mati daripada menjual jenisnya. Comments for Chapter 2170. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2171. Bab 2171. Menghidupkan plot pada Sang Pencipta. Tekad baja dan ketabahan mereka yang tak tertandingi adalah sifat iblis yang paling menakutkan. Mereka begitu ganas sehingga mereka tidak takut mati. Perlombaan apapun yang benar itu sulit dilakukan. Untungnya, Jiang Chen tidak keluar dari usaha yang sama sekali tidak membuahkan hasil. Dia telah mendapatkan beberapa cuplikan informasi yang berguna dalam waktu singkat dia berada di dalam pikiran Seratewin. Forevater Evil Shadow, Rogemis dari Setan Yin, Forevater Stonevin. Nama-nama ini naik ke pikirannya. Mereka telah melayang melalui kesadaran Seratewin dengan cara yang terfragmentasi. Sayangnya, iblis telah memperhatikan sebelum Jiang Chen bisa menghubungkan petunjuk ini bersama. Dia telah melakukan bunuh diri di tempat. Sayangnya, Jadefes adalah satu-satunya sudut serangan yang tersisa. Iblis itu melirik Jiang Chen dengan curiga ketika dia melihat manusia itu.
Jelas, dia merasa aneh bahwa dia akan kalah dari seseorang semudah ini. Dia masih tidak bisa memahaminya. Dan apa yang kamu lihat? Jiang Chen membalas tatapan dingin. Mereka semua mati, ya. Jadefes menghela nafas. Penyesalan dan menyalahkan diri sendiri tertulis di seluruh wajahnya. Mereka semua mati karena kamu. Anda berharap untuk itu, tidak diragukan lagi, ejek Jiang Chen. Agitasi memasuki mata Jadefes. Dia melotot kebencian pada pria muda di seberangnya. Merasa bangga pada dirimu sendiri, bukan? Dan mengapa aku tidak? Saya sangat senang Anda masuk ke perangkap saya. Sangat menyenangkan untuk membunuh beberapa iblis, dan saya mendapatkan informasi yang berguna juga. Petik 2. Jadefes berwarna saat dia memproses apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia menatap manusia itu dengan perasaan terpaku, lalu terkekeh dengan tiba-tiba. Apakah kamu mencoba menipuku? Dapatkan informasi bermanfaat. Apakah Anda menganggap kami setan cukup lunak untuk membiarkan Anda melakukan itu? Bermimpilah, Jiang Chen, jika Anda mencoba menggunakan saya sebagai pembuka, jangan buang waktu Anda. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Kamu bermaksud mengatakan padaku untuk membunuhmu begitu saja, Aku senang kamu tahu itu, Jadefes menegaskan. Prospek yang bagus untukmu, tapi aku tidak tahan melihat itu terjadi. Aku bahkan akan membawamu untuk melihat Forefather Evil Shadow, sehingga aku bisa secara pribadi memberitahunya bahwa kau membantuku memikat Seratewin dan kroni-kroninya yang bodoh. Saya ingin menunjukkan kepada Evil Shadow betapa tidak berguna bawahannya yang sebenarnya. Petik 2. Nada bicara Jiang Chen bahkan sempurna, tapi Jadefes menjadi pucat pasi saat dia melanjutkan. Dia melongo ke arah Jiang Chen dengan heran dan tidak percaya. Bagaimana pemuda itu bisa tahu tentang Forefather Evil Shadow? Apakah Seratewin dan yang lainnya gagal menahan siksaan dan memberikan informasi? Jika itu masalahnya, nenek moyang itu dalam bahaya yang pasti. Jika nenek moyang bisa melepaskan segelnya, manusia dan binatang suci ini tidak akan bisa menyentuhnya. Sayangnya, dia masih terjebak di dalam penjara. Jika manusia dan hewan peliharaan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerangnya. Jiang Chen mencibir saat dia melemparkan wajah cemberut ke Jadefes. Jangan repot-repot berpikir untuk bunuh diri. Apakah Anda tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Forefather Evil Shadow? Hahaha. Setelah menyampaikan kata-kata terakhir itu, dia pergi tanpa ragu-ragu. Pikiran Jadefes benar-benar kacau. Dia lebih menyesal dari sebelumnya. Jika dia tidak membuat kesalahan dalam penilaian, serangan sembrono ini tidak akan terjadi. Seratewin dan yang lainnya tidak akan mati, keberadaan nenek moyang pun tidak akan ditemukan. Dengan kata lain, dia akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Forefather Evil Shadow. Jiang Chen meninggalkan ruang rahasia. Lihat hidup-hidup, serunya, pastikan keamanan ketat. Iblis bisa masuk melalui celah terkecil. Jangan bicara dengannya atau tertipu, apa kau mendengarku? Petik 2. Ya, Tuan. Pria muda itu kembali ke tendanya untuk menemukan Xia Tianze yang sedang tersenyum menunggu. Hei, Kakak Xia, Anda tidak bisa masuk atau keluar tanpa menyapa. Xia Tianze memutar matanya. Aku sudah lama sekali, tetapi kamu tidak ada di sini. Aku tidak bisa berdiri di luar. Bagaimana jika seseorang melihat saya? Petik 2. Jadi bagaimana jika seseorang melakukannya? Ini tidak seperti Anda tidak bisa dilihat. Jiang Chen mengerutkan bibirnya. Aku belum mau menunjukkan diriku. Saya kartu truf, jadi saya hanya bisa muncul terakhir, kata Xia Tianze dengan angkuh. Jiang Chen sedikit jijik dengan narsisismenya. Apakah caraku menangani pertempuran bisa diterima? Dia tersenyum. Saya kira itu berlalu, jawab Xia Tianze jujur. Mereka hanya beberapa dewa iblis. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Petik 2. Kamu nampaknya punya rencana lain. Dia menindaklanjutinya dengan cermat. Mengapa membuatmu mengatakan itu? Terkekeh Jiang Chen. Tidak mungkin kamu berbicara dengan Jadefes hanya untuk membawanya pergi. Xia Tianze tersenyum dengan dingin. Apa yang Anda maksudkan? Aku tahu kamu akan memberi Jadefes kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, Anda akan mengikutinya ke sarang Forefather Evil Shadow. Apakah itu benar? Jiang Chen tersentak kaget. Luar biasa, Kakak Xia, dia menganggap pada Xia Tianze. Otakmu bekerja sama baiknya dengan yang terjadi 200.000 tahun yang lalu. Jelas, Xia Tianze membusungkan dadanya. Kamu pikir sulap kecilmu bisa menipu aku? Saya adalah salah satu ahli strategi paling bijaksana di bawah Great Divine Velurium, pada suatu waktu. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Baik, menurut Anda, seberapa besar kemungkinan rencanaku akan berhasil? Petik 2. Apa pendapatmu tentang itu? Pria muda itu mengangkat bahu. Aku sendiri tidak yakin, mungkin 50%. Jika Jadefes tahu, aku bisa membunuhnya. Petik 2. Brutal.
Xia Tianze memberinya acungan jempol. Seperti yang seharusnya saat kamu bertarung melawan iblis. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dengan mereka. Petik 2. Memang, Jiang Chen tidak pernah merasakan sedikit pun belas kasih untuk iblis apapun. Dia tahu itu akan sia-sia bagi mereka. Setan hanya tahu pembunuhan dan perampokan. Tuan Muda Chen, jika Anda ingin meningkatkan kemungkinan trik Anda bekerja, Anda perlu memalsukan beberapa detail lagi untuk membuat Jadefes panik. Jika dia tidak bisa berpikir jernih, dia akan lebih cenderung jatuh hati untuk fabrikasi. Ini adalah saran Xia Tianze. Tolong, ajari aku apa yang harus aku lakukan, jawab Jiang Chen dengan rendah hati. Sambil terkekeh, Xia Tianze membisikkan beberapa kata di telinga Jiang Chen. Mata pria muda itu perlahan menyala. Jadefes terbakar cemas. Keinginan kuat untuk hidup mencegahnya melakukan bunuh diri. Sebaliknya, ia mencurahkan upayanya untuk mematahkan batasan pada kesadarannya. Jika dia bisa melakukan itu, dia berharap keluar untuk memperingatkan Forefather Evil Shadow. Itu akan menjadi penebusan yang cukup untuk kesalahannya, bahkan jika dia harus mati sesudahnya. Dia tidak bisa membuang hidupnya sebelum menebus dirinya sendiri. Dalam beberapa hari pertama, usahanya sia-sia. Pembatasan kesadarannya tetap cepat, tidak peduli seberapa keras dia memukulnya. Pada hari kelima, dia senang mendapati bahwa itu sedikit melonggarkan. Comments for Chapter 2171. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2172. Bab 2172. Jadefes Escapes. Penemuan mengejutkan Jadefes. Untuk sesaat, dia hampir tidak bisa mempercayai indranya sendiri. Dia menguji kelonggaran dalam pembatasan. Memang ada di sana, tidak cukup baginya untuk melarikan diri darinya, tetapi itu adalah kesempatan hidup. Larut malam, ketika semua orang tertidur, Jadefes melemparkan semua upayanya pada pembatasan. Dia menggunakan setiap ons terakhir dari kekuatannya. Bahwa Jiang Chen mengatakan kepada saya bahwa dia akan membawa saya untuk melihat Forefather Evil Shadow, dia mendorong dirinya sendiri. Jika dia belum datang untuk menjemputku, dia belum bergerak melawan nenek moyang itu. Dia 2 kali lebih pintar dari yang terlihat, itu berarti dia belum selesai mempersiapkan. Mungkin dia kekurangan tenaga yang dibutuhkan untuk melakukannya. Petik 2. Jadefes punya ide sendiri. Karena Jiang Chen hanya memiliki sejumlah orang di tangan, pertahanan ketiga node berarti bahwa dia tidak mungkin mengirim pasukan yang layak menyerang Forefather Evil Shadow. Ini memberi Jadefes lebih banyak motivasi. Saya harus memberitahu leluhur sebelum Jiang Chen mendapatkannya. Bahkan jika saya mati, saya akan mati di sisi nenek moyang. Aku bukan pengkhianat. Dia menggertakkan giginya. Ketika dia mendengus ikatannya, kesadarannya terdengar bergumam di luar ruang rahasia. Kita harus hati-hati malam ini. Tuan Muda telah memerintahkan kita untuk membawa orang ini ke simpul berikutnya besok. Janganlah kita berbuat salah pada saat-saat terakhir dari tanggung jawab kita. Petik 2. Perbaikan pada node ini sudah selesai. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi. Tuan Muda dan yang lainnya sudah menuju yang berikutnya. Satu-satunya alasan kami berada di sini adalah agar kami dapat memberikan kepada mereka yang datang ke sini. Petik 2. Memang, saya mendengar bahwa Divinesland dan Yu akan datang untuk mengambil alih tempat ini. Petik 2. Perubahan penjaga adalah besok. Kita harus tetap waspada malam ini. Rupanya setan Yin ada di mangsa. Penguasaan mereka atas roh-roh jahat membuat mereka menjadi musuh yang tangguh. Petik 2. Sial, aku lebih suka bertarung dengan iblis jenis apapun selain iblis-iblis Yin dan mayat mereka yang berjalan. Memikirkan itu saja membuat rambutku berdiri. Petik 2. Jadefes berhasil mendengar cuplikan pembicaraan kedua pria itu. Dia menyadari apa yang terjadi. Tidak heran pembatasan kesadaran saya melonggarkan. Jika Jiang Chen meninggalkan tempat ini dan pergi ke simpul lain, mengapa tidak? Anak itu pintar, tetapi dia juga bisa mengabaikan banyak hal. Setan sangat gembira dengan penemuan ini. Untuk Jiang Chen, memperbaiki dan mengaktifkan kembali formasi adalah prioritas utamanya. Jadefes adalah seorang tahanan belaka yang tidak memiliki banyak nilai, jadi bisa dimengerti bahwa ia tidak memenuhi pikiran pemuda itu. Jiang Chen, jika saya berhasil melarikan diri dan membawa kembali Forefather Evil Shadow, saya akan membayar 10 kali penghinaan ini. Jadefes menggertakkan giginya. Dia belum pernah kehilangan sepenuhnya sebelumnya. Kematian beberapa rekan iblis bayangannya adalah kesalahannya. Api kebencian membakar pikirannya, mengisinya dengan hasrat memabukkan untuk balas dendam. Dia mengira penyamarannya sebagai penatua Yuan Qi sempurna, tetapi itu semua telah menjadi bagian dari perangkap anak itu. Sebagai aktor dan penyamaran yang luar biasa, Jadefes sangat malu. Dia telah kehilangan sepenuhnya dalam duel keterampilan akting mereka.
Lebih dari segalanya, dia ingin membalas dendam. Pikiran itu memotivasi dia untuk menabrak pembatasan dengan semua miliknya. Hari kedua, pergantian penjaga terjadi persis seperti yang diperkirakan. Jadefes dikunci ke dalam gerobak penjara, dikawal oleh beberapa dewa. Dia memandang sekeliling sejenak, tidak ada dewa yang terlihat. Namun kali ini, dia lebih berhati-hati. Dia curiga binatang buas sedang menunggu di sayap, sehingga dia tidak berani mengusir kesadarannya untuk mencari mereka. Kesadarannya berangsur-angsur berjuang bebas dari batasan sampai batas tertentu. Dia memiliki otonomi sendiri. Dia hanya perlu setengah hari lagi sebelum dia bisa membebaskan diri. Waktu yang tersisa ini adalah kunci. Jadefes sangat berhati-hati, berpura-pura pasrah dengan menutup matanya dan membuat wajah murung. Sekarang adalah waktu di mana akting penting. Pada sore hari, iblis itu akhirnya berjuang bebas dari untaian terakhir dari energi yang memenjarakannya. Dia sebebas burung. Jika dia melarikan diri sekarang, bahkan jika ada binatang suci yang menunggu di sayap, mereka tidak akan bisa menangkapnya. Setan bayangan menghususkan diri dalam penyembunyian dan melarikan diri di antara semua jenis mereka, setelah semua. Namun, memilih untuk melakukannya hanya akan memperingatkan musuh secara tidak perlu. Akan ada tindakan pencegahan yang diambil meskipun keberhasilannya. Jadefes memutuskan untuk meninggalkan umpan untuk menghindari kecurigaan. Dia mengerahkan kemampuannya secara rahasia. Setan bayangan adalah jenius di departemen ini, dan ia berhasil mengubah sepotong kayu menjadi serupa tubuhnya dengan sangat cepat. Tubuhnya yang sebenarnya terbang di udara sebagai bayangan yang tidak bisa diraih. Dia hampir tidak percaya bahwa dia bebas sekali lagi. Malah, pikiran yang berlarut-larut, agak absurd muncul di kepalanya. Bahwa Jiang Chen tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kan? Apakah seseorang mengikuti saya? Petik 2. Mengingat keraguan ini, dia tidak segera meninggalkan tempat kejadian. Sebagai gantinya, dia tinggal di dekatnya selama beberapa saat. Keheningan mutlak menyambutnya. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Jadefes bertanya-tanya. Dia sangat ketakutan sehingga segalanya tampak meragukan. Dia senang masih hidup, tetapi bagaimana jika Jiang Chen membiarkannya pergi untuk beberapa motif tersembunyi? Hampir 1 jam kemudian, dia masih tidak bisa merasakan pengejar. Sebagai iblis bayangan, Jadefes juga ahli dalam melawan calon pelacak. Setelah berulang kali memastikan bahwa ia tidak diikuti oleh siapapun, setan itu menghembuskan nafas lega. Sepertinya aku tidak perlu curiga. Setelah jatuh ke perangkap sekali sebelumnya, ini hanya bisa dimengerti. Pergantian penjaga akan memakan waktu 1 atau 2 hari, dan aku akan lama pergi ketika mereka menemukan tipu daya saya. Mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan serangan mendadak terhadap Forefather Evil Shadow dengan tergesa-gesa. Saya memiliki setidaknya 1 minggu tersedia untuk saya. Petik 2. Jadefes mulai bersemangat. Tipu muslihat iblis bayangan itu mencegahnya menjadi terlalu angkuh. Dia membuat beberapa tipuan saat dia melakukan perjalanan untuk memastikan bahwa tidak ada ekor di belakangnya. Kurangnya penemuannya membuatnya lega seiring berjalannya waktu. Jiang Chen seharusnya memperbaiki formasi di salah satu node lainnya. Jam berapa dia harus bermain dengan tahanan seperti ini? Comments for Chapter 2172. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2173. Bab 2173. Bertemu Monkey untuk ketiga kalinya. Jiang Chen, yang terhormat Sky Soarer, dan para pekerja lainnya telah tiba di Simpul Myriad Domain beberapa hari sebelumnya. Setelah menyelesaikan perbaikan pada yang dekat dengan Ninesun's Skysect, mereka telah memeriksa semua kemungkinan kekurangan sebelum melanjutkan. Setelah mereka menempatkan diri di simpul ini, pasukan Lan Tianhao dan Yu Gong bertukar tempat dan menuju ke simpul sekte langit Ninesuns. Jiang Chen tidak asing dengan simpul di domain Myriad. Faktanya, dia pertama kali menemukan formasi besar pemurungan surgawi di kerajaan timur, di dalam katakombe tanpa batas. Dia tidak tahu apa formasi itu pada saat itu. Formasi membentang keseluruhan domain Myriad dalam bentuk kipas melengkung, memotong perbatasan yang tak terlihat antara itu dan hutan belantara yang sunyi. Pertama, Jiang Chen mengunjungi kerajaan timur. Aliansi 16 kerajaan sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sekte pohon berharga telah menaklukkannya sepenuhnya, menamai aliansi baru itu sendiri. Orang yang memimpin sekte itu adalah Patua Ye Chonglou, serta beberapa kenalan lama Jiang Chen. Pria besar Tang Hong telah menerima perawatan khusus Jiang Chen, tumbuh menjadi yang terkuat di antara teman-temannya. Bahkan tuan lamanya tidak bisa menyainginya sekarang. Tentu saja, Precious Trisek masih menerima perintah dari Regal Pil Palace. Terlepas dari kenyataan itu, domain Myriad telah mengalami perubahan drastis berkat dia.
Itu benar-benar hancur setelah invasi wilayah Mid Scarlet besar, tetapi pembangunan kembali dalam beberapa tahun terakhir telah memberinya penampilan baru. Domain Myriad saat ini hampir sama dengan wilayah 8 atas manapun. Ketika Jiang Chen muncul sekali lagi dalam katakombe tanpa batas, Monkey benar-benar heran. Kami bertemu lagi, Monkey. Senyum Jiang Chen dipenuhi dengan kebijaksanaan. Monkey sudah bisa merasakan 2 kunjungan manusia sebelumnya, tapi kali ini, dia benar-benar tidak terdeteksi. Anda di sini, Jiang Chen. Nada bicara Monkey dipenuhi dengan kepedihan. Matanya terpaku lama pada pemuda itu, bergerak dengan takjub malu. Pertama kali kamu datang ke sini, kamu hanya benar lemah orang lemah. Kedua kalinya, Anda mencapai dunia bijak setelah beberapa tahun. Saya sudah memikirkan itu dengan cukup ajaib, tetapi bertahun-tahun kemudian, saya tidak bisa lagi melihat melalui kultivasi Anda lagi. Petik 2. Binatang itu terdengar bertentangan, tetapi segera berubah menjadi gembira. Kunjungan ketigamu pasti memberi kabar baik, ya. Jiang Chen tersenyum dingin. Formasi hebat jiwa surgawi ada dalam genggaman saya. Saya sudah menyiapkan semua yang diperlukan untuk mengaktifkannya sekali lagi. Petik 2. Benarkah? Mata Monkey berbinar. Kemudian, Jiang Chen melambaikan tangan. Tahan. Biarkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda harus meninggalkan formasi ini? Saya katakan terakhir kali bahwa saya akan bersumpah ke surga dan bumi untuk tidak menghancurkan domain manusia lagi, kata Monkey. Ditambah lagi, kami hanya boneka iblis. Setan adalah musuh kita bersama. Petik 2. Kamu mungkin berpikir begitu, tapi bagaimana dengan yang lain yang dikurung oleh formasi? Apakah mereka semua berpikir seperti ini? Terkekeh Jiang Chen. Aku tidak tahu. Monkey menghela nafas, tapi mereka pasti akan bersumpah saat dihadapkan dengan prospek kebebasan. Sumpah tidak cukup, kata Jiang Chen. Aku membutuhkan ketundukan dan kepatuhanmu dalam upaya perang melawan iblis. Monkey terdiam. Dia tidak bisa membuat janji itu atas nama rekan-rekannya. Apakah kamu tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka? Jiang Chen mencibir. Tidak, kami hanya lelah diperbudak. Sejujurnya, Jiang Chen, apakah benar iblis memperbudak kita untuk menyerang wilayah manusia, tetapi sekarang Anda ingin memperbudak kita untuk melawan setan? Kami selalu terjebak di tengah perang yang kami tidak ingin menjadi bagian dari. Kapan hari-hari yang mengerikan ini akan berakhir? Monkey menyuarakan keprihatinannya. Jiang Chen mengangguk pelan. Kamu benar juga. Membiarkanmu bertarung melawan iblis adalah prospek putus asa untuk jenismu. Namun, saya jamin saya tidak akan memperlakukan Anda seperti umpan meriam. Jika kamu bertarung, orang-orangku dan aku akan berada di sisimu. Bagaimana itu terdengar? Petik 2. Apakah Anda mampu membuat janji seperti itu? Monkey melantunkan dengan suara rendah. Anda punya banyak pilihan sebaliknya, tersenyum Jiang Chen. Kamu telah terjebak oleh formasi ini begitu lama sehingga hasratmu telah lama hilang. Mengapa tidak mencoba membuat perjanjian dengan saya? Bukankah harapan terbesar Anda untuk kembali ke rumah Anda? Petik 2. Monkey mengintip pria muda itu dengan cermat. Dari apa yang aku tahu tentang kamu sejauh ini, kamu adalah manusia yang dapat dipercaya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk meyakinkan yang lain. Beri saya 3 bulan untuk melakukannya. Petik 2. Baiklah, 3 bulan. Kalau sudah habis, aku harus selesai memperbaiki ketiga simpul formasi. Petik 2. Saya selalu menaruh kepercayaan saya pada Anda, Jiang Chen. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya, kata Monkey serius. Tuan muda tertawa. Aku selalu bersikap adil pada semua orang. Saya menghormati orang-orang yang menghormati saya. Jika Anda tidak percaya kata-kata saya sendiri, saya bisa bersumpah juga. Namun, jika Anda mencoba memainkan trik apapun, saya punya 100 cara untuk membuat Anda berkeping-keping. Saya akan membuka rute pelarian dalam formasi untuk Anda, hanya untuk sementara waktu. Ketika formasi benar-benar dipulihkan, Anda hanya akan terjebak sekali lagi, tanpa harapan untuk melarikan diri sepenuhnya saat ini. Formasi sedang diaktifkan kembali untuk bertahan melawan iblis. Kami membuat beberapa perubahan untuk memberikannya kemampuan untuk menyerang dan bertahan secara aktif juga, agar mereka dapat diusir kembali ke hutan belantara yang terpencil. Petik 2. Yah, aku pasti akan berusaha untuk memberikanmu jawaban yang memuaskan. Monkey digembleng oleh prospek kebebasan. Dia telah menunggu 200.000 tahun sejak zaman kuno. Namun, 3 bulan terasa terlalu lama ketika dunia luar memberi isyarat. Menghabiskan begitu banyak waktu di dunia bawah tanah ini telah mengajarinya bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan pribadinya. Setelah membuat perjanjian dengan Monkey, Jiang Chen kembali ke simpul kedua dan terus melakukan perbaikan di sana.
Kerusakan di sini agak lebih serius daripada simpul terakhir yang pernah dikerjakannya, tetapi pengalaman yang dia kumpulkan di sana mempercepat upayanya di sini. Setelah beberapa saat, Xia Tianze datang untuk menemukan Jiang Chen. Jadefes sudah dalam pelarian lebih dari 1 hari sekarang. Dia tersenyum licik. Apakah kamu tidak akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Biarkan dia lari. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Huff, aku tidak begitu bodoh untuk tidak tahu tentang cahaya Great Velurium Lamp, nak. Anda dapat melacak lokasinya kapan saja setelah Anda menanamkan meterai padanya. Sebagai letnan kuno Great Divine Velurium, Xia Tianze tidak asing dengan harta karun tuan lamanya. Comments for Chapter 2173. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2174. Bab 2174. Kembali ke Regal Pil Palace. Jiang Chen mendengus dan memutar matanya. Kenapa repot-repot bertanya apakah kamu sudah tahu rencanaku? Xia Tianze mengerutkan bibirnya. Kamu mungkin tidak sabar, tapi aku memang tidak sabar. Saya mengenal Forefather Evil Shadow pada zaman kuno. Dia bukan nenek moyang iblis tingkat atas, tapi dia leluhur tingkat kedua. Jika kita tidak membunuhnya saat dia masih disegel, akan jauh lebih sulit untuk menjatuhkannya setelah dia bebas. Selain itu, jika dia tetap bersembunyi, akan sangat sulit untuk mengejarnya. Petik 2. Setan bayangan bukan pejuang terbaik, tetapi keterampilan siluman dan pembunuhan mereka yang ahli telah membuat banyak kultivator kuno terlatih-tatih. Mereka jarang memenangkan pertempuran terbuka, tetapi kontribusi mereka pada perang kuno tidak dapat disangkal. Mereka telah membantu pasukan iblis dengan menyelesaikan misi yang mengharuskan sembunyi-sembunyi, seperti pembunuhan dan penyergapan yang tidak kalah berdampak daripada serangan terbuka. Banyak pembudidaya manusia telah menjadi korban setan bayangan dalam perang kuno. Beberapa bahkan terbunuh tanpa ada yang lebih bijak. Forefather Evil Shadow membunuh setidaknya 6 atau 7 dewa kita di zaman kuno. Dia tidak sering membuat tangannya kotor, tetapi ketika dia melakukannya, seseorang akan melakukannya. Salah satu eksekutif senior Velurium Capital menjadi sasaran dan disergap oleh Evil Shadow ketika dia pergi keluar, dan dia mati di tangan iblis. Saat itulah faksi utama mengorganisir serangan gabungan dan akhirnya menyegel leluhur iblis. Petik 2. Di mana dia disegel? Tanya Jiang Chen. Xia Tianze membentangkan telapak tangannya dan mengakui, saya tidak tahu. Lalu mengapa kamu membuang-buang waktu untuk membicarakan hal itu? Gerutu Jiang Chen. Apakah kamu tidak berencana untuk menemukan Forefather Evil Shadow melalui Jadefes? Jika Anda sudah tahu rencana saya, mengapa Anda terburu-buru? Jiang Chen tertawa. Umurmu beberapa ratus ribu tahun. Jangan tidak sabar. Petik 2. Xia Tianze mengangkat tangannya dengan pasrah. Baiklah, aku tidak bisa memenangkan argumen ini. Namun, Anda harus cepat-cepat. Setelah Evil Shadow membebaskan diri, dia akan menjadi ancaman besar. The Great Velurium Torque sangat kuat, tetapi Anda belum memperbaikinya sepenuhnya, yang mencegah Anda memanfaatkan kekuatan penuhnya. Petik 2. Jiang Chen tidak membantah saat ini. Dia mengangguk. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Saya dapat menjamin Anda bahwa Jadefes tidak akan berani kembali ke nenek moyangnya dulu. Dia akan khawatir melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Petik 2. Kapan Anda berencana untuk bergerak? Tanya Xia Tianze. Jika mungkin, setelah formasi diaktifkan kembali, jawab Jiang Chen. Xia Tianze menjadi gelisah. Bisakah kita menunggu begitu lama? Apakah Anda benar-benar berpikir setan akan membiarkan Anda mengaktifkan kembali formasi? Petik 2. Mereka tidak ingin aku mengaktifkan kembali formasi sama sekali. Itulah sebabnya Seratewin dan teman-temannya datang untuk misi bunuh diri. Jiang Chen tersenyum. Meski begitu, formasi dapat diaktifkan kembali dalam 3 bulan. Apakah Anda pikir mereka akan bisa keluar dari segel mereka saat itu? Petik 2. Itu pertaruhan, kata Xia Tianze dengan sedih. Bagaimana jika mereka melakukannya? Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Begitu saya merasakan di mana Forefather Evil Shadow berada, saya akan memberikan kejutan yang paling indah. Namun, kami tidak memiliki tenaga kerja cadangan. 3 node pembentukan tidak boleh rusak. Petik 2. Xia Tianze memukul dadanya. Jangan khawatir, aku akan merawat Evil Shadow. Aku bisa mengalahkan iblis tua yang dilemahkan oleh segelnya. Petik 2. Dia tidak akan menolak kesempatan untuk menendang wajah musuh mereka ketika mereka jatuh. Anda baik untuk menawarkan, Kakak Xia. Tunggu saja, kesempatan Anda akan datang. Kami tidak ingin kekuatan Anda sia-sia, bukan? Petik 2. Xia Tianze agak senang dengan pujian itu. Pemulihan simpul formasi di domain Myriad bukanlah tugas yang sulit bagi Jiang Chen. Yang Mulia Sky Soarer telah menyelesaikan banyak langkah untuknya. Tuan muda hanya tangan dengan beberapa detail yang lebih rumit. Selama Don Time,
Dia telah mengunjungi istana Pil Regal beberapa kali. Setelah membangun kembali, sekte itu melonjak ke ketinggian baru. Banyak wajah baru dapat dilihat di antara yang sudah dikenal. Mereka adalah masa depan Regal Pil Palace. Mereka yang selamat dari bencana yang menimpa istana menempati posisi baru dengan status hebat. Mu Gaoqi, khususnya, sekarang menjadi sosok istana totem. Bakat alaminya menyaingi bakat Jisan. Kemajuannya adalah yang tercepat selama bertahun-tahun, dan konstitusi kayu bawaannya mulai mencapai potensinya. Sungguh tak terduga melihat istana makmur ketika dulu pernah dihancurkan setelah invasi. Para saudari Ling senang dengan kedatangan Jiang Chen dan menyambutnya secara langsung. Ling Huier ramah seperti biasa. Dia mengaitkan lengannya di sekitar Jiang Chen dan mengobrol tanpa henti. Dia tidak pernah menjadi satu untuk batas antara pria dan wanita. Dia tidak pernah mengerti perlunya menjaga jarak dengan pria. Ling Bier menjadi lebih ramping sejak dia kembali, tetapi juga menjadi jauh lebih elegan. Dia sekarang satu-satunya yang bisa menyaingi Mu Gaoqi di istana Pil Regal. Jiang Chen memberitahu Ling Bier tentang Kepulauan Blue Smoke. Dia menghela nafas. Keluarga Kekaisaran Blue Smoke terlalu picik dan serakah, yang akhirnya menjadi kejatuhan mereka. Mereka tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali diri mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka memperlakukan saya dengan sopan ketika saya ada di sana. Petik 2. Kamu benar. Mulai sekarang, keluarga kekaisaran akan tidak ada lagi di Myriad Abyss, dan bahkan Kepulauan Blue Smoke kemungkinan akan diukir oleh 10 negeri suci. Petik 2. Ling Bier mengangguk. Itu sudah seumur hidup yang lalu. Dia tidak ingin melihat kembali ke masa lalu. Dia mendapat jeda sesaat setelah kembali ke Regal Pil Palace. Bagaimana Huanger, Jiang Chen? Ling Bier bertanya dengan samar. Dia baik-baik saja, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Dia bertanya tentangmu dari waktu ke waktu. Anda seperti saudara perempuan baginya, kakak perempuan senior Bier. Terkadang kamu harus mengunjunginya. Petik 2. Ling Bier mengangguk. Aku akan mengunjungi Gunung Merak Suci saat aku bebas. Memperhatikan nada tertekannya dan kurangnya antusiasme, Jiang Chen tersenyum dan mengucapkan beberapa kata kepadanya sebelum pergi untuk mencari Mu Gaoqi. Ling Huier menyaksikan Jiang Chen pergi dan cemberut ketika dia melihat betapa sedihnya kakaknya. Itu adalah kesempatan bagus bagimu untuk mengaku padanya, saudari. Kenapa tidak? Anda sangat menyukainya, tetapi Anda tidak pernah mengatakan apa-apa. Saya tidak mendapatkan Anda orang. Petik 2. Ling Bier berhasil tersenyum. Hentikan omong kosong, Huier. Ya, tidak ada apa-apa di antara kalian berdua. Jika saya punya batu untuk setiap kali Anda mengatakan itu, saya akan kaya. Anda selalu tampak sangat tersesat saat melihatnya. Ini tidak seperti biasanya. Petik 2. Ling Huier membusungkan dadanya yang cukup saat dia memarahi saudara perempuannya. Comments for chapter 2174. Sekian dulu video kali ini. Untuk selanjutnya, teman-teman boleh subscribe dan like. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye.